Baik, kita mulai rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di event. Aku nggak tahu nih, eventnya kita numpang jalurnya eh, apa namanya di LinkedIn book club gitu ya. Kemarin berawal dari kita tektokan gitu sama Coach Budi. Kita coba apa sih yang menjadi kunci utama ya. Kita coba drive Notebook LM, bagaimana Notebook LM bisa membantu kita untuk menjadi asisten riset kita. Karena jujur, Coach Budi dan saya sendiri sudah menggunakan Notebook LM ini bisa untuk banyak hal ya, banyak riset hal-hal baru. Saya juga pakai buat kuliah juga, kebetulan kan lagi kuliah, ambil master di Malaysia, jadi banyak banget membantu riset saya gitu ya untuk perkuliahan. Nah, mungkin nanti kita bagi jadi beberapa session gitu ya. Yang pertama nanti akan ada introduction sedikit, sedikit berkenalan dengan Coach Budi. Kemudian nanti akan ada paparan sedikit gitu kali ya, bagaimana sih apa itu Notebook LM, kemudian bagaimana apa aja fiturnya gitu kan, bagaimana kita menggunakannya. Kemudian nanti Coach Budi bisa lebih interaktif dengan rekan-rekan sekalian. Mungkin rekan-rekan sekalian kebetulan lagi ada misalnya lagi di depan laptop, mempersiapkan diri untuk login ke Notebook LM masing-masing, kita sekalian praktek sama-sama gitu ya. Waktunya cukup panjang, tapi kalau misalnya kita mau bener-bener mastering, bisa kita crafting di waktu-waktu yang lain gitu ya. Jadi nanti, oh dari sini kita coba prompt begini, begitu, bagaimana ngubah style dan sebagainya gitu. Mungkin beberapa hasilnya bisa rekan-rekan sampaikan atau submit nanti di LinkedIn Book Club. Jadi kita, sudah sampai di sini gitu ya materinya. Nah, kita mulai webinar ini dengan berkenalan dulu ke Coach Budi Hartono. Kita sapa dulu Coach Budi. Apa kabar Coach Budi? Hai, selamat malam semuanya. Luar Malam biasa Coach nih. Budi. Apa kabar Ya, nih? Sehat? ya, sehat-sehat. Happy Valentine's nih. Hari ini Happy Valentine's ya. Luar biasa. Tapi pada semangat belajar nih, Coach Nusli ya. Keren, Iya, keren, iya. keren. Ya, mencintai ilmu Coach. Iya, iya. Kita Valentine ya. Oke, siap. Ya, baik. Saya izin share resume beliau. Jadi beliau adalah Budi Hartono. Oh, ini gelar S1-nya aja 2 ya Coach ya. Luar biasa. STSCOM, kemudian gelar Master di Manajemen, kemudian dari Prasetya Mulia ya, kemudian technical background, sekarang di Tech Connect ya, Sinarmas Mining and Others, sebagai Executive Development sama Governance Heads, pernah juga di OCBC ya Coach ya, kemudian Permata Bank sebagai VP Learning Partner, Sinarmas Asia Pulp and Paper sebagai Head of Leadership School, di Era Jaya Group sebagai Group Training Manager, di Danamon Bank sebagai Corporate Wide Learning Head, dan Adira Insurance. Beliau lahir di Jakarta, sudah berkeluarga, kemudian juga sebagai member dari International Association of Facilitators. Wah, luar biasa ini. Memang mendarah daging gini ya, training dan apa namanya, belajar dan memberikan pengajaran itu luar mendarah daging gitu ya. Passion about-nya di learning and development, juga punya hobi sports, travel, kuliner, dan coaching. Ini adalah nomor beliau yang mungkin kalau rekan-rekan sekalian join di LinkedIn Book Club sudah bisa menyimpan nomor beliau. Kalau yang belum bergabung atau belum connect dengan beliau di LinkedIn, silakan segera connect dengan beliau. Banyak insight yang menarik di sana. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke Coach Budi untuk melanjutkan materi. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Nanti kita sesinya banyak interaktif. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikuti. Silakan Coach. Oke, thank you Coach Nusli. Salam kenal lagi semuanya. Teman-teman yang udah join boleh ketik dong di chat misalnya nama, kemudian organisasinya, atau seberapa sering nih menggunakan Notebook LM, atau domisilinya. Boleh dong ketik di chat juga ya, biar kita saling kenalan nih. Jadi Ya, ya. kita nambah banyak temen nih hari ini gitu ya. Bapak Ibu yang bisa ketik di chat, boleh ketik di chat dong. Kita kenalan-kenalan dulu. Santai aja ya Bapak Ibu, teman-teman, malam ini suasananya santai, kita nyantai, siapin aja snack, kopi, teh, atau apa sambil kita nyantai-nyantai, kita belajar bareng. Boleh ketik di chat dong, silakan.
Ada Pak Junaidi tadi. Ayo Pak Junaidi. Yang paling jauh di mana nih? Oh, BSD. Wah, oke, siap. Wah, saya di Gading Serpong nih, Pak Jun. Boleh nih kita kapan-kapan ngobrol ya. Belum pernah pakai notebook LM. Ya, hai. Ayo, yang lain boleh. Pak Junaidi saat ini di mana? Organisasi atau bisnis atau apa? Boleh. Ya, Bapak Ibu yang lain juga boleh ya. Ayo, kita nggak usah malu-malu. Saya ini sekarang freelancer coach. Oh, oke, oke. Ada support beberapa perusahaan teman. Oke, oke. Jadi Siap, siap. karena teman minta bantuan ya. Tapi sebenarnya basic saya sales. Oke, wah nih. Siap, Basic siap. saya sales. Jadi Oh. belum pernah dengar nih 2000 LM Wah, tahu. nah nanti Makanya ini saya akan bilang membantu Bapak. tahunya Nanti ini PDF. akan membantu banget nih. Nah, akan membantu Bapak di sales mau bikin PPT. apa langsung Ya. jadi pokoknya gitu ya. Oke, thank you Pak Oke, coach. Junaidi nanti ya. Izin Ya, off cam ya, saya ya, ya, batuk nih ya. bilang Monggo, saya. monggo. Ya. Semoga lekas sembuh Pak Jun. Amin, Oke, amin, makasih. oke. Ibu atau Pak Muska nih, Muska Wiryano Anugrah. Salam kenal ya Wira. Belum pernah pakai LM ya. Oke, domisili Selipi. Oke, ada lagi yang lain boleh? Nggak usah malu-malu. Ini lebih banyak ini nih, note takernya ya. Asli ya. Luar biasa loh ini. Lebih banyak botnya ketimbang yang real hadir. Daripada orang aslinya ya. Kita Jadi apa namanya, nggak bisa hadir emang personal asistennya yang di personal asistennya yang dikirim nih. Canggih ya sekarang ya. Iya, Luar iya, biasa luar nih. biasa, luar biasa. Yang orang beneran boleh kita bicara. Ini kita ngobrolnya sama chat. Ini lah jadi ya. Note taker ya. Ayo siapa lagi? Ada lagi nggak? Satu, dua lagi. Jangan malu-malu. Ayo santai aja kita malam ini ya. Nggak usah serius-serius banget. Ini Bu Sulastri, ini benar yang trainer ini nggak nih? Kalau namanya benar sama nih. Halo Bu, Ibu atau Bapak nih? Hai, halo. Nah, ya benar kan Bu Sulastri nih? Benar. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat. Ini salah satu trainer hebat juga nih Bu Sulastri. Wah, terima kasih Lalu, banyak. Saya belum pernah pakai LM nih. Belum pernah pakai Bu? Belum tahu apa itu notebook LM. Pas banget. Oke, siap. Nanti kalau buat ngajar hidup kita jadi jauh lebih indah Bu. Cakep. Iya, siap ya Bu ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu. Oke. Amin. Terima kasih. Ada lagi nih satu nih tadi Novi, Bu Novi, salam kenal Bu. Dari Depok, belum pernah pakai notebook LM, IT consultant. Wah, bisa open mic Bu Novi. Kita ngobrol-ngobrol IT consultant-nya apa nih? Lebih ke apa? Software atau hardware atau apa nih? Lebih ke hardware. Hardware ya. Oke. Iya. Belum pernah pakai. Hardware, database juga ada X Oracle, X Nutanix, X EMC. Gila luar biasa nih. Waduh, pakar IT nih ya Bu ya. Insya Malam Mas Budi. Halo Pak. Ini panggilannya apa nih? Gersang. Ferry Gersang Mas. Gersang, oke. Saya supplier laptop tuh di LinkedIn tuh. Oh, supplier laptop. Waduh, apa aja laptop semua? Banyak ya semua? Ya, laptop second, laptop baru ya. Terserah lah Mas. Mau minta apa. Siap. Boleh ya. Salam nanti kenal Mas. Salam kenal ya. Yuk. Oke, domisilinya di mana Pak? Saya di Bekasi, di Jatiwarna. Ya. Wah, siap. Luar biasa. Semangat belajar. Ya, Oke, siapa lagi nih? Ada Indaru. Oke, Indaru dari Finance Accounting. Indaru, Ibu ya Bu? Halo, salam kenal Bu. Wah, saat ini menjalani pendidikan magister di Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Baru dengar. Oh, wah ini pas banget. Wah, anak Tangerang, hidup Tangerang. Saya juga Tangerang deh. Ibu Indaru, hai. Kalau bisa bersuara, boleh menyapa juga teman-teman. Ya, halo, salam kenal Ibu. Nanti, wah ini pas banget nih kalau lagi menjalani pendidikan magister nanti pakai notebook LM hidupnya jauh lebih mudah. Iya betul. Siap, oke. Iya, siap Bu Indarul, semangat belajar ya Bu ya. Di depannya ada laptop ya, boleh sambil ini ya. Nanti boleh sambil coba-coba ya. Oke, ya Bu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ketik di chat langsung atau boleh nanya langsung ya Bu. Oke, siap. Oke, ini Almas, Nabila, Ibu atau Bapak nih? Almas, Ibu lah ya harusnya ya.
Iya. Dari Nganjuk. Dari Nganjuk nih. Oh, jauh nih, paling jauh nih kayaknya. Waduh, ini kayaknya so far paling jauh nih Bu Almas ya. Bu Almas bisa bersuara, hai ke yang lain juga. Salam kenal, Pak. Oh, Bu Almas. Bu Almas sekarang apa nih? Lagi belajar edukasi atau bekerja atau bisnis? Saya bekerja, Bapak. Oh, bekerja di bidang apa? Khususnya di bagian pengadaan. Pengadaan, oke, procurement gitu ya? Iya. Oke, wah, ini nanti notebook LM bisa membantu bikinin summary, visual, jadi meyakinkan stakeholder nanti jauh lebih gampang ya. Nanti sama-sama belajar ya kita ya. Oke, Baik. siapa lagi? Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Siapa yang belum berkenalan? Kayaknya rata-rata udah nih. Ada Mudriko. Nah, Mudriko nih ibu atau bapak nih? Ada Khairul Wusto. Bu Kendi Helena ada. Kita sapa aja dulu ya. Pak Coach Sri ya, sambil nunggu juga sambil Siap. Ada Pak Muska juga ini. Oh, Pak Muska. Oh, Pak Iya, Muska. Pak Wira ya, Pak Wira. Pak Wira panggilannya. Iya, Salam, Coach. Ya, Pak Wira, boleh. Hai. Domisili Sleepy ya? Sleepy. Oh, saat ini apa Pak bidangnya? Saya kebetulan auditor, Pak. Auditor? Wih, Iya. aduh, nih mantep nih ini. Nanti pakai notebook LM Bapak bisa bikin summary hasil audit dengan cepat, Pak. Langsung dianalisa, Pak. Langsung dia bisa bikin analisa segala ya. Siap, terima kasih, Pak. Siap. Oke, sambil coba ya. Oke, kayaknya rata-rata udah semua nih ya. Siapa lagi nih? Udah ya, rata-rata semua ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya, teman-teman. Kayaknya banyak kan belum pernah pakai notebook LM, jadi pas banget nih sesinya. Kebetulan saya juga baru juga kurang lebih setahun lebih lah ya pakai dan sangat terbantu. Jadi notebook LM ini mungkin saya izin share. Kita belajar teorinya dulu kali ya, nanti baru kita praktek ya. Oke, saya izin share screen. Oke. Sri sudah terlihat ya slide-nya? Sudah, Coach. Sudah ya, oke. Ya, teman-teman, jadi notebook LM ini itu, LM-nya itu singkatan dari language model. Jadi ini keluaran dari punyanya Google, kurang lebih Google Lab ya, tepatnya dulu dibikin gitu ya. Nah, itu kurang lebih tahun 2023 ya, konon gitu ya. Nah, ini udah terintegrasi sama Gemini-nya Google gitu ya. Jadi sudah sangat terbantu banget, dia udah terintegrasi sama Gemini, kemampuan-kemampuannya juga infografik, kemampuan risetnya dan lain-lainnya itu udah terintegrasi gitu ya. Nah, ini basically notebook LM ini salah satu platform menurut saya cukup canggih gitu ya. Jadi dia AI powered research sama writing assistant gitu ya. Jadi kalau kita punya bahan-bahan yang kita mau research, kita mau minta dia bantu bikin hal-hal summary lah, tanya atau bikin hal lain, nanti banyak banget fiturnya yang bisa kita coba gitu ya. Basically nanti dia bekerjanya 3 hal, jadi kita upload sources dulu, kemudian habis itu nanti dari sources kita bisa belajar insight dari situ, kemudian nanti dari situ kita bisa generate ideas mau dipakai buat apa, banyak hal yang bisa dipakai. Nah, ini tadi udah. Nah, kalau kita ngomong AI tools itu sebenarnya banyak banget teman-teman ya. Jadi nggak mungkin kita belajar semua juga, tapi basically saya mau bilang bahwa ada setiap platform AI tools itu pasti punya kekuatannya masing-masing. Ya, jadi bisa untuk, dan itu untuk ngebantu kita productivity itu jauh lebih, sekarang teknologi enak banget nih ya, Coach Nusli ya. Mudah banget sekarang kita mau image generation, saya bisa pakai Midjourney, kalau enggak pakai Gemini, Banana itu udah kebantu banget. Kalau mau bikin presentasi, Canva-nya juga sekarang udah ada AI, kita tinggal generate mau pakai apa bisa. Workflow juga banyak gitu ya. Meeting notes ini tadi yang hadir banyak banget meeting notes-nya ya. Lebih banyak notes-nya ya, asistennya. Mau bikin presentasi, saya biasa pakai Gamma, Pop AI, Slides Go, banyak banget. Sekarang udah terbantu banget lah gitu ya. Mau coding juga, bahkan kita nggak perlu terlalu ngerti codingnya, tapi bikin coding langsung bisa. Kalau mau nulis-nulis nih kayak Coach Nusli, wah itu udah banyak banget gitu ya. Grammarly biasanya dan lain-lain. Kalau mau bikin video itu ada banyak link, biasanya saya pakai Kling, Sora,
Sekarang kita pakai Heygen juga. Heygen itu nanti misalnya kita cuma record 30 detik gitu ya, orang siapa, nanti kita bisa bikin video onboarding. Biasanya di company saya kita bikin buat onboarding manajemen ya, karena biasanya kan kalau manajemen sulit ya, waktunya terbatas gitu ya, jadi kita cukup syuting dia 30 detik, nggak usah pakai green screen ya. Dulu zaman dahulu kan harus pakai green screen segala. Nah sekarang udah nggak usah, udah pakai Heygen aja, nanti langsung dia bisa bikin dan hasilnya langsung, bahkan bisa berbagai bahasa langsung ya. Nah itu beberapa contoh, tapi intinya kita gunakan Rectus untuk kebutuhan kita. Nah kalau kita ngomong notebook LM, dia kekuatannya adalah di research assistant kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman ditanya biasa pakai tools apa AI, nah, kalau jawabnya masih ChatGPT, nah itu biasa paling basic tuh ya, generalis saja gitu ya sifatnya gitu ya. Jadi kita nanya apa aja di ChatGPT atau di chatbot lainnya itu bisa juga gitu ya. Nah, tapi dengan notebook LM ini dia lebih ngebantu kita untuk lebih fokus gitu ya. Jadi yang menjadi scope itu bukan sembarang semuanya, tapi benar-benar sesuai apa yang kita mau. Nah, nanti teman-teman silakan boleh coba buka browsernya nanti ke notebooklm.google ya. Nanti kita akan sama-sama coba. Tapi izin saya jelasin dulu teorinya dulu, nanti kita sama-sama coba. Nah, bedanya apa si ChatGPT yang secara umum atau Gemini sama notebook LM ini gitu ya. Nah, kalau ChatGPT atau Gemini itu ibarat kalau kita ke rumah sakit, itu kayak dokter umumnya. Biasanya kan kalau kita ke rumah sakit datang ke dokter umumnya dulu. Nah, itu dia ibaratnya dia bisa baca seluruh internet gitu ya. Nah, itu biasanya bagus untuk brainstorming secara umum, creative writing atau secara umum ya, pengetahuan umum secara umum gitu ya. Jadi kita Google ChatGPT, kita nanya apa langsung keluar gitu ya. Nah, kalau notebook LM itu ibaratnya kayak si spesialisnya gitu ya. Nah, spesialis. Jadi dia lebih apa ya? Lebih tepat gitu ya. Kalau kita sakit misalnya kita tahu kita penyakit dalam ya kita datangnya ke spesialis penyakit dalam. Dia lebih spesifik belajar tentang penyakit dalam misalnya. Nah, itu sama kayak notebook LM, dia lebih spesifik. Nah, notebook LM ini bagus untuk karena dia cuma membaca apa dokumen yang kita kasih gitu ya. Jadi dia nggak kemana-mana ya. Nah, ini notebook LM itu bagus untuk analisa yang lebih dalam gitu ya. Bisa sintesis tadi Bapak Ibu ada yang lagi kuliah atau yang tadi ya Bu Sulastri trainer dan lain-lain, itu bagus banget untuk pakai notebook LM ini. Karena dia bantu kita research, bantu kita summary dan lain-lain. Kemudian kalau kita mau spesifik, kita mau tanya sesuatu spesifik, topik yang kita mau sesuai sama source yang kita masukin, itu juga bisa gitu ya. Jadi dia mekanismenya kalau yang si ChatGPT atau Gemini itu lebih ke probability word prediction gitu ya. Jadi kita nanya apa dia akan cari gitu ya sesuai sama prompt, biasanya istilahnya prompt ya teman-teman. Nah, sesuai prompt yang kita masukin. Kalau notebook LM dia lebih ke source grounded, artinya source grounded reasoning itu artinya yang dia bahas adalah sesuai sama yang kita masukin. Jadi dia lebih fokus ya. Jadi pada dasarnya kita pakai ChatGPT atau yang lain itu untuk hal-hal yang secara umum. Kalau kita mau lebih mendalami, kita pakai notebook LM. Nah, bisa nggak coach pakai dua-duanya? Bisa. Jadi misalnya kita tanya dulu di ChatGPT, nanti kita perdalam di notebook LM, itu bisa juga ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ketik di chat, Coach Nusli bantu infoin ya kalau ada pertanyaan ya. Oke. Nah, ini nanti salah satu outputnya adalah dia bisa bikinin video buat kita. Ini mungkin suaranya nggak muncul, tapi intinya nanti dia langsung bikinin kayak gini nih video. Nah, ya. Nah, kira-kira gitu ya. Nanti teman-teman kita langsung praktek aja ya. Oke. Nah, terus bedanya juga kalau di notebook LM itu lebih nggak halusinasi. Teman-teman tahu istilah halusinasi nggak? Jadi kalau di AI itu kadang-kadang dia bisa halusinasi tuh. Kalau kita 100% percaya banget itu kadang-kadang bisa jadi halusinasi. Jadi dengan notebook LM ini dia membatasi otaknya ibaratnya gitu ya. Itu hanya kepada materi-materi atau hal-hal yang kita upload ke menjadi source-nya. Nanti source itu kayak apa yang menjadi ruang lingkup lah gampangnya gitu ya. Nah,
Jadi dia cuma fokus ke apa yang kita masukin menjadi ruang lingkup, dia nggak akan kemana-mana. Sedangkan kalau ChatGPT secara umum dia kan cari seluruh internet, jadi bisa jadi kemana-mana dan bisa jadi kita harus cek lagi ya, jangan lupa ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh ChatGPT, jadi harus hati-hati. Nah kalau si Notebook LM ini dia akan lebih fokus, kalau misalnya kita nanya sesuatu nanti kalau dia nggak ada jawabannya di dokumen yang kita masukin, dia akan bilang saya nggak tahu. Ya, nah terus di Notebook LM ini juga selalu setiap respon yang kita, misalnya kita tanya sesuatu nanti dia jawab, itu pasti dia selalu kasih quotes-nya. Jadi quotes-nya itu maksudnya kutipan ya, kalau istilahnya kan kutipan ya. Jadi misalnya jawaban ini misalnya adalah kutipan dari artikel misalnya yang ini Journal of Cognitive Science 2023, filenya yang PDF yang kita masukin. Nah itu ada di situ kalimatnya. Nah itu pasti dia selalu kayak nunjukin quotes-nya. Dia refer kutipan di mana yang kita cari ya. Jadi makanya ini lebih apa ya, lebih verify lah ya, lebih akurat gitu kalau untuk kepentingan akademik atau kepentingan profesional, karena dia benar-benar fokus dan dia cari, dia tulis ini source-nya dari mana gitu ya. Terus, nah ini hati-hati teman-teman, karena banyak ChatGPT dan kawan-kawan itu kadang-kadang bisa jadi halusinasi yang tadi saya sampaikan ya. Halusinasi itu artinya ketika kita tanya sesuatu, bisa jadi dia memberikan jawaban, kayaknya benar gitu ya. Tapi bisa jadi salah gitu, karena misalnya kadang-kadang dia bilang source-nya di sini, pas kita klik source-nya, bisa jadi, oh kayaknya enggak juga deh gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah berdasarkan research itu yang halusinasinya yang paling tinggi, Grok 3 ya. Nah, biasanya saya pakai kalau untuk yang research yang lebih dalam itu saya sukanya pakai Perplexity karena halusinasinya lebih dikit lah ya dibanding yang lain. ChatGPT kurang lebih sekitar 67%, jadi cukup tinggi halusinasi rates-nya. Tapi kalau untuk yang general oke lah gitu ya. Nah itu teman-teman harus jangan lupa untuk selalu cek lagi ya, kalau hasilnya dari AI jangan lupa untuk selalu kita cek ulang, karena untuk mencegah halusinasi ya. Nah, si Notebook LM ini itu basically seperti kayak notebook kita ya, buku catatan gitu ya. Jadi kita compartmentalize research gitu ya. Jadi artinya kita kayak mengkhususkan satu topik tertentu misalnya. Misalnya saya kan lagi belajar tentang Maxwell leadership ya. Nah, saya lagi pengen refresh lagi pengetahuan saya tentang 21 Laws of Leadership-nya Maxwell. Kalau teman-teman tahu Maxwell, salah satu leadership, pakar leadership yang paling terkenal di dunia. Nah, jadi saya bikin satu notebook untuk si leadership-nya Maxwell. Jadi satu topik itu satu notebook sebisa mungkin ya. Jadi nggak campur-campur gitu ya. Jadi ini nggak kayak ChatGPT ya, nggak kayak ChatGPT kita nanya random. Nah, kalau bisa kita taruh satu spesifik tema, satu notebook. Nanti kalau mau bikin tema lain, bikin notebook baru aja lagi gitu ya. Nah, si notebook ini itu bisa ngambil sources dari apa aja. Bisa dari PDF yang kita punya, misalnya kita punya buku, kita punya artikel, punya apa dalam bentuk PDF, itu bisa kita masukin sebagai salah satu source. Kemudian text file, bisa juga kalau kita udah punya ada di drive filenya, itu dia juga udah terkoneksi. Atau misalnya kita punya alamat-alamat URL di internet gitu ya, misalnya www.apa yang kita mau jadiin source, itu kita bisa masukin sebagai source juga. Atau kita punya video, atau kita punya audio pun bisa, atau bahkan copy text, misalnya kita punya kalimat panjang gitu ya, nah kita masukin sebagai source itu juga bisa ya. Jadi dia akan menggabungkan semua dari source yang kita masukin. Nah, ini dia bisa proses large dokumen sekaligus ya, beberapa dokumen dan large dokumen. Jadi mau PDF-nya 300 halaman, mau berapa halaman nggak apa-apa, bisa ya. Terus dia enaknya juga kalau kita udah masukin sebagai source, kita next time kalau kita mau lanjutin, kita bisa tambahin, jadi nggak usah bikin ulang lagi ya. Kita nggak usah upload ulang lagi, udah ada di situ. Nah, itu bedanya, enaknya. Oke, sampai sini lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh dibantu ya, Coach Nus ya. Nah, salah satu fitur yang saya suka juga di Notebook LM, dia bisa menghasilkan audio overview. Jadi bentuk suara sebagai hasil outputnya bisa. Tapi dia bukan sekedar text to speech ya teman-teman. Jadi
Bukan misalnya kita punya artikel terus kita bilang ini summary-nya dalam bentuk audio. Nah, itu enggak kayak gitu juga. Jadi bukan sekedar dia text to speech, tapi dia bisa menghasilkan seolah-olah kayak AI lagi diskusi. Nanti teman-teman bisa cobain pas sesi praktek ya, seolah-olah AI-nya dua lagi ngobrol tuh, itu bisa juga kayak gitu ya. Jadi keuntungan di video di audio ini adalah bisa 3 hal. Pertama, meta analisis, dia bisa mencari koneksi dan kontradiksi antara beberapa dokumen secara real time. Jadi si audionya itu bisa bahas tuh, misalnya topik kita tentang sesuatu, dia bisa bahas hubungan antara topik ini dan ini gini, kontradiksi atau enggak, dan lain-lain itu dia bisa bahas. Kemudian dia bisa mengubah kadang-kadang kalimat yang di buku kan susah-susah ya, teks gitu ya. Nah, tapi ini jadi bahasa yang enak didengar, dia bentuknya bisa conversation. Nanti kita coba. Terus yang ketiga yang ini lumayan canggih menurut saya adalah interactivity gitu ya. Jadi nanti output audionya itu bisa berupa kayak dua AI itu lagi ngobrol, terus nanti kita bisa interaktif tuh, bisa di tengah-tengah kita bisa ngobrol sama dia hostnya. Misalnya, tolong dong yang part ini saya kurang jelas, boleh ulangin nggak? Atau misalnya kita bilang, tolong summary-in dong, atau misalnya ini. Pokoknya kita bisa interaktif di antara si hostnya itu lagi ngobrol. Nah, ini menurut saya cukup canggih gitu ya. Nah, jadi dengan notebook LM ini bisa bantu banget kita untuk beberapa hal. Ini cuma contoh ya, beberapa use case-nya banyak banget. Yang pertama misalnya kalau kita lagi naik kereta gitu ya, misalnya jauh gitu ya, kita bisa, kan kadang-kadang kita punya banyak PDF ya, nah itu kita bisa ubah jadi podcast. Jadi sambil di kereta kita bisa dengar summary-nya atau research-nya atau mau nanya apa, itu bisa. Terus bisa self audit tadi teman-teman, kalau ada yang tadi kan ada yang dari auditor ya, nah dia bisa juga misalnya kita punya sesuatu, kita minta AI-nya untuk coba analisa apa yang kita masukin ke situ tuh. Nah, dia bisa bilang kalau misalnya dia bingung, berarti argumen kita masih kurang kuat gitu ya. Nah, itu di situ juga bisa. Nah, ini juga bisa biasanya kepake untuk meeting prep. Meeting misalnya kadang-kadang kita punya dari tim atau kita mau submit ke atasan panjang gitu ya, ada 15 halaman briefing. Nah, dia bisa bikin audio ataupun video, bisa kita percepat nanti speednya gitu ya. Jadi kita bisa tahu summary dengan cepat gitu ya. Terus kita bisa nanya ke dia, intinya apa sih, tolong sebutkan 5 poin sebagai intinya misalnya gitu. Nah itu jadi kita cepat ngerti, misalnya kita punya artikel tebal 15 halaman, langsung dia bikin summary-nya bisa. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau dengar materi lagi, itu kadang-kadang kita udah belajar, tapi tadi ada yang lagi kuliah, udah belajar, next kita mau belajar lagi, itu gampang, tinggal nggak usah capek-capek baca ulang, kita tinggal buka lagi notebook kita, dia udah bikinin summary, kita dengar aja dari situ, ya. Nah, ini akan membantu memperkuat repetisi kita ya, jadi kita lebih ingatnya lebih lama, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, terus dari semua source itu kita juga bisa pakai, nanti dia salah satu outputnya adalah bisa mind mapping ya. Mind mapping hasilnya itu langsung, kadang-kadang mind mapping kan ngebantu banget kita untuk bikin summary dan lain-lain. Terus dia juga hasilnya bisa langsung deck presentasi. Contoh misalnya presentasi yang saya buat ini semua adalah hasil dari notebook LM. Jadi saya nggak perlu pusing-pusing cari fontnya lah, mikirin fontnya, gambarnya dan lain-lain, itu semua langsung jadi. Dia udah, makanya tadi saya bilang integrasi sama Gemini, jadi udah ada powered by Nano Banana Pro ya. Kalau lagi ngetren ya, bikin image pakai Nano Banana Pro tuh ya. Kemudian ada tadi saya contohkan ada video overview pakai AI. Terus dia langsung bisa pilih nanti berbagai bahasa, bahkan bahasa Indonesia udah ada, bahkan bahasa Jawa juga ada ya, teman-teman nanti boleh coba. Tadi siapa yang dari Nganjuk tuh, nah misalnya boleh dicoba nanti ya. Nah, nanti outputnya bisa audio, nanti kita langsung dengar aja. Nah, ini contoh case study-nya juga kita bisa kayak, jadi ini salah satu Mary Sibley Project itu, Mary Sibley itu salah satu founder dari Lindenwood University di Amerika. Nah, dia itu dulu punya 92 halaman diary gitu ya, tapi tulisan tangan semua gitu ya. Nah, ini kita mereka scan, terus kemudian mereka pakai notebook LM ini, terus di universitas jadi pembahasan gitu ya.
Nah, ini bisa kepake buat tadi misalnya Bu Sulastri yang di training ya. Misalnya jadi kita bisa kasih materi terus suruh peserta training kita bikin summary dulu. Jadi nanti di kelas itu lebih ke diskusi gitu ya. Nah, itu nanti hasil outputnya bisa berupa bahkan kalau tadi Bu Sulastri kita juga bisa bikin kuis. Langsung udah ada jawabannya juga. Misalnya kita punya materi apa, kita masukin ke situ, tolong bikinin kuisnya, nanti dia langsung bikinin kuisnya. Mau bikin FAQ juga bisa, bikinin podcast juga bisa. Nah, ini contohnya yang kebantu banget di dunia pendidikan misalnya. Nah, ini jadi kita summarize, kemudian nanti kita bisa nanya-nanya ke dia, misalnya habis kita summarize, kita bisa nanya lagi, misalnya bikinkan summary atau apa, itu nanti bisa. Terus habis itu kita identify gaps, terus habis itu kita bisa bikin note sendiri juga gitu ya. Jadi dari semua apa yang dia udah bikin, kita bisa bikin catatan untuk kita sendiri pribadi gitu ya. Nah, kalau dulu kita suka manual gardening tuh artinya kadang kita punya sebuah tema, terus nanti harus nge-link ke berbagai topik, itu kita kadang-kadang manual tuh. Ini source-nya di sini dan lain-lain. Tapi dengan notebook LM dia udah bantu connecting ya gitu ya. Jadi udah langsung otomatis koneksinya tergabung. Terus yang canggihnya juga adalah bisa kolaborasi. Jadi notebooks-nya yang udah kita bikin, kita bisa share. Misalnya saya share ke Coach Nusri tolong dong tambahin gininya. Oke, dia bisa tambahin, kita bisa bareng-bareng dalam suatu project. Misalnya kita mau bikin project buku bareng, nah itu bisa di-share notebooknya, nanti bisa kombinasi, bisa saling lengkapin gitu ya. Nah, itu yang menurut saya juga cukup canggih. Ini contoh hasil mind mapping-nya gitu ya. Nanti output-nya ini, nanti kita praktik aja. Terus kemudian dia juga adaptive learning ya teman-teman. Jadi dia akan belajar dari apa yang kita udah tanyain dan lain-lain pas conversation. Kedepannya dia akan lebih pintar lagi gitu ya. Nah, ini kalau ada yang nanya ini gratis atau berbayar, secara standarnya dia ada free. Tapi ada juga yang versi yang lebih plus, tentu saja kapasitas dan kemampuannya lebih besar. Tapi menurut saya yang free udah lumayan jauh lebih cukup lah ya. Nah, bedanya apa ya? Kalau yang free itu yang sebelah kiri gitu ya, tapi source-nya terbatas. Source-nya itu adalah setiap notebook cuma maksimal up to 50 sources yang kita masukin. Nanti kalau teman-teman cocok dan lain-lain, itu nanti teman-teman bisa upgrade jadi yang plus, pro, atau yang ultra. Sekali masukin satu notebook bisa sampai 600, tapi saat ini sih saya masih pakai yang free juga masih cukup lah ya, kurang lebih 50 per notebook. Nah, ini tips-tipsnya, do-nya lebih spesifik, jadi nanti kalau kita mau lebih bagus hasilnya, kita harus lebih spesifik, misalnya fokus ke hal-hal ini, nah itu kita bisa minta dia untuk lebih ini. Terus kalau mau lebih maksimal lagi, kalau bisa medianya mix, jadi PDF, slide, atau audio itu akan lebih kaya dibanding kita semua PDF misalnya. Kalaupun PDF doang nggak apa-apa juga, tapi kalau akan lebih kaya kalau dia hasilnya mix. Kalau kita udah punya notes lama, kita bisa upload ulang, dia bisa jadi bisa ketemu insight-insight baru dari hal itu juga ya. Nah, yang perlu dihindari, pertama jangan 100% percaya juga. Selalu kita klik lagi quotes-nya untuk verify. Kita jangan jadi dia cuma tahu apa yang kita upload ya. Kemudian habis itu kalau dia bilang saya nggak tahu, ya berarti kita harus perdalam sources-nya kita gitu ya. Nah, jadi ya basically kalau ChatGPT lebih ke creation, kalau notebook LM itu lebih menganalisa atau mensintesis gitu ya. Jadi kalau mau pakai yang basic-basic, pakai yang generalis ChatGPT itu. Kalau mau lebih paham, lebih analisa, pakai notebook LM gitu ya. Nah, langsung aja kita nanti exercise ya. Teman-teman kita langsung exercise saja. Tapi sebelum ke exercise, mungkin ada pertanyaan dulu. Ini ada Coach satu dari boleh. Pak Budi ya. Boleh, saya stop share dulu. Dari Pak Yes. Riko ya. Tanya Yes. resource ini berupa apa ya? Oke. Resource-nya tuh banyak banget. Jadi bisa PDF, bisa audio, bisa apa. Nanti langsung kita coba aja ya. Ya. Ada masalah dengan saya nggak bisa lihat. Oh, Pak Jun. Oh, enggak ya. Enggak lah ya, Pak. Tadi enggak. PPT-nya enggak masalah kan ya? Oke. Bisa kelihatan kok.
Bisa ya, oke. Nah, teman-teman kita langsung praktek aja ya. Tadi kan teori, teori katanya nggak lengkap kalau nggak praktek. Mendingan kita langsung praktek biar lebih ngerti ya. Nah, teman-teman silakan ke alamat notebook LM-nya, notebook.lm.google ya. Silakan teman-teman boleh dicoba ya, dibuka aja notebook lm.google. Saya coba demokan ya. Saya pakai yang ini. Oke, saya contoh tadi pakai yang 21 Law of Leadership ya, misalnya ya. Nanti bikin aja create notebook baru ya, teman-teman ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya, teman-teman? Ya, sudah. Udah ya, oke. Kelihatan, oke, sip. Nah, kita yang sebelah kiri dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita pertama-tama yang kita lakukan adalah add source atau kita bisa ketik di sini ya, teman-teman. Kelihatan ya, ini saya kan ya? Screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Coach. Oke, jadi kita add source saja ya teman-teman. Misalnya kita mau cari tentang apa? Kalau saya tadi 21 Laws of Leadership-nya Maxwell gitu ya. Teman-teman silakan praktikkan ya. Oh ya, teman-teman boleh nanti ketik di chat ya. Misalnya Coach Nusri pengen exercise topiknya apa? Misalnya Human Library misalnya gitu ya, Coach. Nah, teman-teman yang lain, Pak Junaidi pengen tentang topik apa? Ketik di chat ya. Nah, ini nanti Coach Nusri bisa buat sharing-sharing yang lain nih, teman-teman nanti di linkin book club ya. Oke ya, boleh ketik di chat ya nanti ya. Misalnya satu orang satu topik ya. Nanti setelah selesai outputnya kita akan bahas bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng juga ya. Misalnya ketik aja di sini topiknya tadi ya. Misalnya 21 Law of Leadership Sources, Maxwell misalnya. Nah, ini pilihannya di sebelah sini. Ada yang web ataupun yang drive. Jadi kalau web itu dia cari dari internet. Kalau yang drive, kalau kita punya konten di G Drive kita bisa upload juga di situ ya. Jadi masukin semua topik yang kita related atau kalau kita bingung langsung suruh cari dia di internet aja. Nah, pilihannya ada dua teman-teman. Ada yang fast research itu kalau mau yang cepat gitu ya. Kalau yang kita pilih di research dia cari yang lebih dalam gitu ya. Jadi silakan teman-teman coba. Atau bisa juga kita upload aja di sini, upload ya. Kita upload misalnya kita punya file apa, kalau kita punya dari website, kita masukin aja linknya di sini, dipaste di sini, cari copy linknya, dipaste di sini ya. Kalau kita punya beberapa alamat website dipisahin pakai space atau di bawah aja, nanti bisa di bawahnya. Terus kemudian oh ya ini hati-hati ya teman-teman, kalau yang berbayar misalnya kayak jurnal atau subscription misalnya bisa jadi dia nggak support ya. Jadi pastikan artikelnya memang yang sesuai gitu ya. Open Terus access. dia open access betul. Kalau yang subscribe dia nggak akan bisa. Terus public YouTube ya, cuma public YouTube dan lain-lain gitu ya. Kalau upload full nanti belajar aja di situ. Ya tinggal masukin aja link-linknya, kita langsung exercise ya, coach-nya. Silakan teman-teman boleh coba. Terus, oh ya teman-teman ini formatnya nih teman-teman ya. Jadi tadi ada yang nanya kan formatnya apa. Nah dia bisa PDF, teks, kalau PPT nggak bisa. Jadi harus dimasukin ke PDF dulu ya. Dibikin jadi PDF dulu. Terus kemudian bisa docs juga, Word gitu ya, CSV, kadang-kadang kita pakai CSV. Gambar bisa, bitmap, GIF, dan lain-lain, JPEG. Kemudian banyaknya ya, MP3, MP4, video, WAV, WMA, dan lain-lain. Nah, teman-teman masukin aja dulu semua ya. Kalau yang gratis pokoknya bisa up to 50 ya. Nanti kalau udah search, nanti dia muncul. Nah, nanti dia akan muncul nih source yang dia rekomen, atau yang kita punya, atau yang kita udah masukin di sebelah sini. Ya, nanti teman-teman bisa pilih. Mau yang mana yang dimasukin sebagai source ya. Nah, misalnya kalau mau pilih all, select all aja gitu ya. Nanti kalau mau nggak semuanya yang dimasukin, bisa pilih masing-masing aja gitu ya. Misalnya gini, cuma 2 misalnya. Kalau nggak semuanya. Kalau udah, nanti di bawah ada pilihan import ya. Nanti teman-teman import aja. Coba boleh pelan-pelan ya. Kita coba pelan-pelan. Kita bagian pertama ini kita coba upload sources kita dulu ya. Teman-teman boleh info ya berhasil atau enggak ya. Silakan upload dulu topiknya ya. Oke, bisa ya, cukup link YouTube. Oke, teman-teman di chat boleh ketik misalnya Coach Nusri mau topik apa nih hari ini kita exercise misalnya.
Lagi pengen topik apa? Kalau aku sih tadi ya, orang mungkin banyak Nggak tahu human penasaran library. Hah? human library ya. Oke, Human siap. library book itu seperti apa? Ini lagi Ya, lagi analyzing results. Oke, langsung ya, kita praktek aja ya. Nah, jadi Coach Nusli human library ya. Oke, ayo Pak, siapa lagi misalnya? Danendra mau topik apa? Kalau bentuk link YouTube bisa, jadi nanti linknya dipas di situ ya. Linknya bisa banget, linknya aja tinggal masukin di situ. Tapi dia harus yang public ya. Iya, kalau limit duration saya belum pernah Lihat sih ya. belum pernah lihat, tapi 3 jam itu saya pernah masukin. Jadi gini intinya, Error ya, berat ya, benar. jadi gini intinya teman-teman ya. Izin ke Coach Budi ya. Iya, monggo, tambahin silakan. YouTube-nya sepanjang dia punya caption, itu sepanjang apapun 6 jam pun nggak masalah. Jadi sebenarnya yang dia lakukan itu bukan mensintesis atau mengambil audionya terus dia generate-nya. Yang Notebook LM lakukan adalah dia mengambil caption-nya, kemudian dari teks caption-nya itu dia sintesis. Jadi mau 10 jam asalkan caption-nya lengkap bisa. Betul, thank you Coach tambahannya, mantap. Oke. Ya, silakan ya teman-teman ya. Coba boleh yuk kita Oke, Bu Danendra tadi topiknya tentang annual Berkshire meeting. Oke, boleh. Kita coba langsung, silakan masukin source-nya di situ, terus nanti kita sampai source-nya dulu ya. Oke. Versi gratis untuk upload sumber maksimal 50 sumber, betul. Jika sudah masukin sumber, bisa dihapus untuk masukin, betul Bu Almas ya. Iya, ini menarik ya. Karena pertanyaan ini sering kali ditanyakan gitu ya. Salah satu hack yang saya lakukan, hack yang saya lakukan agar bisa menjejali maksimum sumber gitu ya, maksimum sumber itu adalah sumbernya tersebut dimasukkan ke dalam Google Docs. Digabungin lagi? Enggak. Jadi dimasukkan ke dalam Google Docs. Jadi di Google Docs, Google Docs itu kan ada tab ya. Google Docs itu ada tab. Misalnya Google Docs. Saya stop share deh boleh kalau Coach mau. Siap. Wah, oke Pak Gersang boleh ya. Perang Dunia Kedua ya. Oke. Perang Dunia Ketiga nih. Masih di sosial media. Ini lagi rame nih masalah. Lagi rame nih ya. Dibeli sama Korean netizen ya. Aduh, dua aja dulu ya, boleh. Ya. Pak Gersang nanti topiknya Perang Dunia 2 ya, boleh ya. Jadi mungkin tadi menjawab Pak Almas ya. Yes. Apa namanya? Cheatnya. Cheatnya, hacknya yang saya lakukan. Sebenarnya kita bisa memasukkan materi kita, kalau misalnya kita dapat gitu ya, semua materinya dijadikan source compact. Gitu. Pertama, hacknya adalah menggunakan Google Docs. Google Docs itu punya kelebihan document tabs namanya. Benar kan ya? Document tabs kita tambahkan masing-masing sumbernya. Itu kita bisa tambahkan sebanyak mungkin. Iya, benar. Dan di Notebook LM hanya dicatat sebagai satu. Iya, itu rekan-rekan. Ini salah satu hack yang saya tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mau misalnya di Notebook LM-nya ya, sebentar. Saya izin share Notebook LM saya, ini udah muncul, tapi belum generate ya. Ini yang Human Library tadi. Dia munculin semua yang menarik. Satu lagi mungkin yang perlu dicatat, yang seperti ini itu adalah yang dia tidak bisa ambil. Yang gagal. Kenapa dia tidak bisa ambil? Karena tadi seperti Coach Budi tadi sampaikan bahwa ini adalah artikel jurnal berbayar. Makanya biasanya kayak begini, itu saya matikan, remove ya, betul. Itu. Nah, dari sini saya ketemu dari sini ketika kita bertanya kepada notebooknya gitu ya. Sebentar nih saya minta longer ini. Ini ada apa namanya? Kita bisa tanya ya, kita bisa interaktif. Bisa interaktif di situ. Interaktif. Enaknya itu kita bisa interaktif. Kita bisa menggali informasi hanya terbatas pada source yang kita masukin. Betul. Nah, ketika sudah muncul, ini ambil dia mensintesis sources-nya,
kemudian kita filter semua konten yang kita butuhkan, kemudian kita bisa jadikan ini sebagai source tambahan, kita masukkan, kemudian kita mendelete source yang nggak perlu, gitu. Itu hack yang kedua. Jadi ketika misalnya ini ada apa namanya udah muncul nih, dia ngambilnya di mana aja gitu kan. Kemudian kita minta ini jadi notes. Jadi misalnya save to note gitu ya. Nah, ini jadi save to note. Save to note, maka dia akan generate notes. Nah, ketika jadi notes, dia akan muncul dia seperti ini. Kemudian kita bisa convert jadi source. Yes, benar. Dia akan kembali ke sebelah kiri sebagai source baru. Ini. Mana tadi? Ini kalau nggak salah ya. Sebentar, mana dia? Convert to source sudah. Harusnya dia jadi source baru. Sebentar. Iya. Sebentar, mana tadi ya? Kayaknya yang paling bawah deh. Biasanya dia taruh paling bawah. Iya, yang ini. Skip to content, metodologi, borrowing life experiences. Sebentar. Saya lupa. Dia biasanya masuknya di salah satu source ini. Jadi dia akan masuk kembali ke source. Itu salah satu dua hack yang saya pelajari. Nice. Dan enaknya kita bisa masukkan ini ketika sudah masuk, kita masukkan ke dalam tadi ya Google Docs. Bisa masukin Google Docs atau ya, kalau yang merah-merah di remove, nanti tambahin lagi. Pokoknya kalau kita ubah, tambahin nanti insights-nya bisa beda ya, Coach ya. Ya, nanti hasilnya juga bisa beda. Terus tadi notebooknya bisa dikasih judul tuh ya, Coach ya. Betul, notebooknya dikasih judul. Teman-teman kasih judul aja ya, tadi notebooknya bisa dikasih judul. Saya share lagi. Oke, saya share lagi ya. Kita lanjut ya. Teman-teman udah berhasil masukin source? Boleh ketik di chat ya. Udah aman semua? Bagian source dulu ya. Nah, masukin source-nya dulu semua, centang. Kalau udah centang, pilih upload. Dia akan masukin semua nih. Kayak saya, dia langsung cari tuh berbagai artikel, berbagai itu semua tentang si 21 Law of Leadership Maxwell gitu ya. Oke, semua udah berhasil? Nah, nanti di judulnya tuh teman-teman bisa tadi yang tengah ya, bisa di sini kita bisa ganti judulnya. Misalnya 21 of, jangan lupa dikasih judul biar kita nggak lupa ya. Tadi di tengah-tengah kalau udah pada berhasil ya source-nya ya, boleh ketik berhasil semua. Ya, nanti yang di tengah-tengah ini sudah pada berhasil, aman ya. Oke, sip. Semua udah berhasil ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Yang di tengah-tengah nanti teman-teman bisa nanya-nanya tadi yang Coach Nusli bilang. Misalnya kita mau nanya apa, bikinin summary, semua udah ada di sini ya. Bisa save to note juga. Kalau dia hasilnya baik, kita bisa kasih centang ya, good response, jadi dia belajar. Betul. Kalau kurang baik nggak apa-apa, kasih jempol bawah aja gitu. Jadi dia belajar juga. Ini nggak sesuai sama yang aku mau gitu ya. Iya. Centang misalnya gitu ya. Oke nih, oke. Saya gitu ya. Nah, oke, yang tengah-tengah nanti teman-teman bisa interaksi ya di situ ya, bisa ketik aja. Oke, sekarang kita pelan-pelan ke yang bagian studionya nih. Nah, ini yang paling seru-serunya nih ya. Oke, saya akan bahas. Mungkin nanti menjawab yang tadi diminta yang ditanyakan sama Bu Novi ya. Ya. Nah, untuk di studio nanti outputnya itu kita bisa banyak hal. Jadi mulai audio, video, mind map, bisa report, bisa flashcard, bisa quiz, infografik sama slide deck ataupun data tabel ya. Kita akan bahas satu-satu dulu. Misalnya kalau kita mau hasilnya audio, nanti kita pilihnya yang audio teman-teman ya. Tapi sebelum pilih kita bisa pilih yang kayak pensil ini dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti pilih pensilnya dulu. Nah, ini kita pilih nih formatnya mau kayak gimana. Dia kasih pilihan misalnya deep dive. Kalau deep dive itu kayak ada dua host tadi yang saya bilang, dua host itu ngobrol bahas tentang topik yang kita mau. Nah, teman-teman boleh coba. Atau misalnya mau yang brief juga bisa, mau yang kritik ataupun kayak dia debat gitu ya, dua host itu bisa juga. Teman-teman kalau mau ganti bahasanya nanti di sini nih pilih. Bisa banyak banget nih bahasa, ada Indonesia, ada Jawa tadi saya bilang. Makanya unik banget nih, dia bikin ada bahasa Jawanya. Nanti teman-teman boleh coba ya.
yang dari asli Jawa, nanti boleh coba bener nggak tuh bahasa Jawanya. Terus ada Melayu segala dan lain-lain ya. Jadi bahasa Arab juga ada nih teman-teman ya. Jadi silakan. Oh, ada Mandarin, ada Jepang segala ya. Nanti teman-teman pilih bahasa aja. Untuk durasinya kita bisa pilih mau short ataupun long gitu ya. Ataupun default nanti dia cariin sesuaiin. Nah di bawahnya ini kita bisa ketik prompt juga ya. Misalnya kita mau fokus hal-hal tertentu, misalnya dia bilang explain to someone yang baru di biologi misalnya. Kita ketik aja promptnya. Jadi dia akan lebih spesifik focusing apa yang kita mau. Nah nanti hasilnya bentuknya audio. Audionya misalnya saya kasih contoh yang ini. Misalnya dia hasilnya gini. Everything rises and Kedengeran falls nggak in ya suaranya, leadership. Coach? You know, that's one of those quotes you see on like motivational posters in break Yeah, rooms. Right. Kedengeran And ya? it always strikes me as, I don't know, Nah ini a yang little menarik aggressive, teman-teman a little adalah absolute. kita It bisa definitely- interaktif nih. Nah, nanti kita bisa interaktif. Jadi saya coba ya fitur interaktifnya. Dia masih loading nih kayaknya. Nah kalau interaktif itu dia lagi ngobrol, nanti di tengah-tengah kita bisa nanya, kita bisa minta dia fokus ke hal tertentu dan lain-lain. Nah ini interaktifnya ini masih loading kayaknya. Nanti hasilnya oke masih. Oke kita coba ya. Everything rises and Ini kan falls dia in lagi ngobrol leadership. nih. Oh, that's one of those quotes you see on Nah, kita like bisa motivational posters in di break tengah-tengah. rooms. Right. And it always strikes me as, Kita bisa oh, join. hey there, how can we help? How can we help? Hi, can you explain the difference and make a summary? That is a wonderful question, and it is absolutely vital to everything we're going to discuss today. Welcome. Yeah, you are jumping right into the core of Maxwell's argument. You're asking for the difference between a manager and a leader. And most people think those words mean the same thing, right? They absolutely do, but Maxwell is really clear they are fundamentally different roles. He calls them the Gitu ya, canggih ya. Gila, canggih banget sekarang ke teknologi ya. Jadi dua chatbotnya lagi ngobrol, itu bisa kita interaktif gitu ya. Nah nanti kalau udah hasilnya nanti dia akan muncul di sini. Kita bisa kasih nama, kita bisa download teman-teman, kita bisa share ke banyak ya, bisa email dan lain-lain, ataupun kita delete kalau kita nggak happy sama hasilnya, kita bisa delete, kita bisa generate ulang. Oke ya, itu yang audio ya teman-teman ya. Hasilnya juga bisa video gitu ya, bisa video, videonya, terus kemudian bisa mind mapping, bisa report, flashcard, quiz, dan lain-lain. Kita langsung contoh aja ya. Oh ya, kalau yang pilih yang reports, nanti ada pilihannya nih, mau yang summary, mau briefing dokumen gitu ya, ataupun study guide atau blog post. Nah ini menarik juga nih blog post. Jadi nanti dia langsung hasilkan blog post. Kita bisa teman-teman kalau ada yang suka nulis, kayak Coach Nusri itu ya, pakarnya nulis tuh ya. Nah ini minta aja hasilnya blog post. Nanti teman-teman tinggal langsung bisa ngepost di blognya. Terus dia juga bisa suggested mau hasilnya bentuknya apa gitu ya. Mau hasilnya handbook dan lain-lain. Silakan teman-teman boleh coba ya. Kalau video, nah kalau video teman-teman bisa pilih nih mau yang lebih komprehensif ataupun yang lebih singkat, itu bisa pilih antara dua itu ya. Bahasa nanti bisa pilih. Nah, visual stylenya nanti teman-teman bisa pilih juga nih mau yang lebih anime, mau yang lebih paper craft dan lain-lain gitu ya. Terus kita seperti biasa kita bisa prompt dia mau spesifik bahas tentang apa. Itu bisa di sini ya, promptnya ini bisa dipakai, ataupun kalau males ya udah tinggal generate aja. Kalau udah nanti pilih generate ya. Kemudian mind mapping juga bisa. Nah ini flashcard, ini blog post ya. Misalnya blog post nanti hasilnya kayak gini, udah langsung bentuk artikel. Terus nanti teman-teman silakan ya coba-coba aja ya. Ya ini hasilnya kalau bentuknya ini ya. Kalau bentuknya mind mapping, kalau dulu kita kalau baca buku kan kita bikin summary bentuknya mind mapping. Nah, dia udah langsung bikinin gitu ya. Kalau kita mau expand all bisa nih. Pilih aja expand all atau collapse all. Nah, dia langsung bikinin ya. Kalau mau zoom atau mau itu, jangan lupa dikasih good content atau bad content. Nanti sama bisa di-download juga ya. Oke. Itu yang mind mapping.
Nah, terus misalnya kalau bentuknya tabel, nah itu bisa juga. Nah, ini saya juga suka nih bentuk tabel karena ada 21 law-nya soalnya panjang banget. Mendingan saya lebih suka bentuknya tabel nih. Dia langsung jelasin law of the lead artinya apa, prinsipalnya apa, impact-nya apa, source-nya dia langsung kasih. Nah, ini langsung muncul 21 law-nya gitu ya. Nah, ini langsung summary, enak banget dibacanya gitu ya. Terus ada juga yang oh ya, kita bisa kasih notes ya. Tadi kasih notes, kita bisa kasih catatan kita pribadi, ini intinya apa gitu ya. Itu kita bisa buat notes kita sendiri ya. Silakan teman-teman coba. Terus bisa bikin kuis. Nah, jadi contohnya kayak gini kuis ya, Bu Sulastri tadi. Kalau trainer ini kebantu banget nih, kita punya materi, kadang-kadang kita harus mikir lagi bikin kuisnya. Nah, ini nggak usah, langsung aja kasih ini ya. Nanti dia udah langsung, misalnya kita asal jawab, nggak salah jawabannya yang ini gitu ya. Nah, misalnya apalagi, ya salah misalnya gitu ya. Nah, kita bisa tanya dia, suruh jelasin, nanti dia cari di source kita ya. Oke, itu yang kuis. Kemudian kita bisa juga tadi yang flashcard. Oke, flashcard bentuknya kayak gini. Nah, flashcard itu kayak kita dulu kalau belajar bikin pendek-pendek kayak di kartu gitu ya buat belajar singkatan-singkatan. Intinya apa? Primary flow in the bla bla bla. Nanti kita bisa lihat jawabannya. Kita flip aja. Nah, oke. Terus kalau udah next. Ya. Oke, gitu. Nah, itu juga ngebantu kita buat belajar. Tadi teman-teman kalau yang lagi studi, itu kebantu banget. Nah, yang saya suka itu ini, hasilnya langsung bisa juga langsung jadi PPT nih, Bu Sulastri. Nanti langsung nih, kita bisa slideshow. Ini langsung bentuknya PPT nih. Dia langsung bikinin summary-nya. Tanpa saya pusing-pusing cari gambar, bikin, dan lain-lain langsung jadi. Ya. Oke, terus oke ya. Itu tadi yang slide deck ya. Nah, yang saya suka juga itu adalah yang infografik. Infografik nanti dia akan generate hasil infografik. Nah, nanti generating aja ya. Silakan teman-teman boleh coba nih. Nih hasilnya. Nah, ini hasil infografiknya dia juga langsung jadi nih. Jadi tadi topiknya siapa, misalnya tadi topiknya tentang mau atau for, nah, nanti dia juga langsung hasilnya gambar nih, dia langsung summary-in dalam satu halaman. Nah, ini saya suka banget nih yang infografiknya, karena ngebantu banget hidup saya. Buat bikin postingan lah, bikin ini dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa coba ya, explore di sini. Ya, silakan langsung dicoba aja. Kalau ada pertanyaan langsung boleh tanya di chat. Coach Nusli, ada yang mau ditambahin? Silakan. Ya, Yes. kalau dari saya mungkin masih lagi proses ya. Yang tadi human library ya, mungkin sedikit share. Jadi beberapa hal itu sudah saya minta. Nah, saya mengenerate beberapa infografik nih. Jadi mungkin satu hal yang mungkin teman-teman juga sedikit hack ya ke teman-teman. Kita kadang-kadang ngelihat ketika notebook LM itu mengenerate infografik, itu kok tone-nya sama, coloring-nya, tone-nya dan sebagainya tuh. Ini notebook LM banget lah. Tapi kita bisa meminta dia untuk mendefinisikan style yang kita mau. Makanya saya kasih ini adalah contoh style. Nah, ini adalah style namanya professional corporate look. Gitu. Jadi kalau misalnya saya masukkan, kalau misalnya tadi Bapak Ibu sekalian lihat, ketika bikin infografik di sini kan ada pen ya, ada pen atau edit. Nah, describe the infographics you want to create. Gitu. Nah, makanya kita bisa nge-guide dia stylenya seperti apa. Oh, pokoknya warnanya gradasi biru karena lebih suka biru. Atau misalnya mau yang lucu-lucu gitu ya, mau yang gemes, anime style atau misalnya gitu. Untuk ya audiensnya siapa gitu ya. Betul. Bisa. Jadi kita bisa crafting di sana Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang kita bisa definisikan. Ini contohnya nih pakai professional corporate look. Jadi dan saya minta spesifik
ini pakai dark mode gitu. Jadi artinya warnanya gelap dengan warna yang lebih soft. Nah, saya diminta style seperti itu. Kemudian berikutnya juga ada ini contoh yang infografik, saya lupa. Yang ini modelnya manga. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa membuat infografiknya bentuknya manga gitu. Jadi apa itu human library, kemudian konsepnya seperti apa, global impact-nya gimana, rules of reading room, ada safe space namanya ya, kita bisa stop gitu. Nah ini menjelaskan dalam bentuk satu panel komik gitu, itu bisa. Tapi sebenarnya infografik. Jadi Bapak Ibu sekalian punya banyak konsep, artinya yang bisa dimasukkan ke dalam infografik ini. Nggak kaku misalnya. Dan, creativity tidak terbatas ya Coach ya? Iya, tergantung bagaimana kita mendefinisikannya gitu kan. Ini satu tadi yang manga ya, kalau yang ini versi aku lupa tadi. Kalau ini aku lupa nih. Agak-agak feature kayaknya, agak-agak feature. Ya, futurism. Saya lupa futurism. Jadi futurism. Nah, saya kadang-kadang lebih suka itu kalau buat slide deck itu modelnya futurism karena konsepnya kayak game-game gitulah. Jadi game konsol dan sebagainya. Kadang saya menjelaskan ketika misalnya ke kawan dan sebagainya dalam bentuk slide deck, audiens saya siapa? Kalau misalnya audiens saya adalah BOD, eksekutif gitu kan, ya nggak mungkin juga profesional ya. Gitu. Ya profesional, makanya saya minta profesional stylenya, jadi tone-nya corporate tone, kemudian misalnya ada warna-warna tertentu yang harus saya masukkan, misalnya harus karena ini nanti ke Danantara misalnya gitu, tone-nya ada warna-warna yang warna-warna jangan sampai salah ya. Jadi itu yang bisa kita dorong ke sana gitu ya. Jadi ini cepet banget ya Coach ya, cepet banget kita ubah gitu ya. Jadi nggak usah kalau zaman dahulu kalau kita mau beda klien ubah-ubahnya lama banget. Kalau ini tinggal kita bilang aja pokoknya looknya segini, tone-nya kayak gini, langsung jadi itu dia. Keren. Ini adalah satu contoh decknya ya. Dengan model aku lupa, kayaknya futurism deh. Futurism juga ini modelnya. Konsep-konsepnya. Iya. Jadi apa aja konsepnya, jadi kita bisa lebih mengerti lebih jauh lah. Dan jujur beberapa dengan saya menelorkan, ini kita udah pakai nih, dan sampai sekarang saya masih belajar. Ternyata bisa dibeginiin loh. Saya bisa dibeginiin. Kayak tadi Coach Budi bilang tadi ya, masalah bisa tanya-tanya ya. Jadi ibaratnya kalau kita dengerin podcast secara live ya, jadi ini podcastnya bot gitu ya. Botnya si notebook dua ya itu. Terus sebagai penonton kita pengen tanya gitu kan, kita mau nanya tadi yang jelasin masalah ini kok nggak pas ya. Iya, boleh ulangin atau misalnya coba dong lebih fokus yang ini, nah itu bisa. Betul. Dan tadi ya contoh kayak bikin jadi blog post. Nah ini dari 44 source itu kita minta dia jadiin blog post, jadi tulisan terstruktur dari 44 source tadi ya. Kemudian kita juga bisa lihat sebenarnya notebook LM ini penggunaannya luas, mau dari researcher, kemudian bahkan sampai ke level anak SD sebenarnya. Iya, sekarang sekolah-sekolah udah beberapa udah bisa, Coach. Iya. Mungkin yang tadi perlu ditambahkan, saya mungkin sedikit nambahkan, selain ada My Notebooks ya, ada juga namanya Featured Notebooks. Featured Notebooks ini adalah notebook yang disiapkan sama notebook LM untuk starting point kita, apa saja yang dia bisa baca di situ ya. Nah, salah satu yang menarik gitu ya, kalau misalnya kita bicara tentang belajar, sebentar saya lupa materinya yang mana ya. Ada belajar, ada kuisnya. Ini kalau nggak salah. Jadi ada Google Research, kemudian dia ada, saya lupa, ini ada infografik, dia ada kuisnya. Bukan yang ini. Sebentar, Arts and Culture, dia itu ada satu materi itu buat ini tentang pelajaran biologi, ya kan? Kemudian ada videonya, penjelasannya, ada audionya, kemudian ada kuisnya. Ini masalah kimia, ini kuis-kuisnya apa saja. Kalau misalnya minta seperti apa. Nah ini materinya tinggal dimasukkan aja materi source-nya dengan materi ini kan kebetulan materi kimia biologi ya, biologi kimia ya.
Jadi unit 1, bab 1, bab 2, bab 3 dan masukkan, kemudian kita minta dia sarikan sebagai kuis, bisa. Jadi mau dari anak SD sampai kuliah, S2, PhD pun ini bisa digunakan. Itu mungkin tambahan dari saya, Coach. Yes, thank you Coach. Betul banget tambahannya. Saya juga mau tambahin itu kalau kita buka Gemini ya, teman-teman nih. Kalau di Gemini itu kita bisa add di sini, kita bisa add dari notebook LM kita. Nah, jadi ini salah satu ilmu juga nih ya. Jadi nanti tinggal masukin notebook LM kita bisa tanya-tanya lebih lanjut di situ karena dia udah integrate sama Gemini. Gitu. Jadi enak banget. Itu sedikit tambahan ya. Oh, beberapa ada kata salah tulis, betul. Jadi kita harus cek-cek ulang juga gitu ya. Sama nanti ya tinggal prompting aja misalnya bilang atau misalnya source-nya kita juga liatin lagi gitu ya. Makanya penting kita untuk bukan berarti manusia jadi nggak mikir ngapa-ngapain ya setelah ini, tapi bagaimana kita bisa jadi QC-nya juga dan kita juga bisa belajar. Source-nya udah ada, yes. Ada beberapa salah tulis nanti bisa diinformasikan aja ke prompt-nya. Oke, kita langsung showcase nih ya. Nah, teman-teman siapa yang udah jadi? Ayo boleh di showcase selain Coach Nusli. Pak Gersang kayaknya nih, udah jadi belum infografik? Infografik deh, nggak usah yang lain-lain. Kita bahas satu-satu ya. Oh ya, kawan-kawan ini kan masih berkembang terus ya teknologinya ya. Tadi mungkin salah tulis itu ketika kita mendefinisikan infografisnya itu in details, itu pasti banyak salah tulis. Ya. Tapi kalau yang standar sama yang concise itu yang ringkas ya, itu umumnya nggak salah tulis. Umumnya ya. Tapi yang saya pahami kalau itu kita minta details, in details misalnya bisa jadi salah. Bisa jadi salah tulis karena banyak teks ya. Itu memang kesalahan, memang fitur berarti modelnya itu belum sempurna lah ya, ibaratnya gitu. Ya. Ayo Pak Gersang boleh showcase dong, share. Udah jadi nggak infografiknya? Teman-teman nanti gantian ya kita share ya biar kita belajar bareng juga sekilas nih ya. Kalau satu orang share 1 menit, ada 20 orang kita dapat 20 ilmu baru hari ini. Ya Pak Gersang boleh share screen. Atau siapa ya yang lain yang udah siap, silakan boleh coba yuk share screen ya. Jangan malu-malu kita belajar. Pak Gersang dulu. Oke, asik. Ayo Pak Ferry. Wah, ada Hitlernya segala, keren banget. Wow, nice. Oke. Pak Gersang boleh ceritain gimana waktu tadi bikinnya pakai promptingnya apa, terus gimana so far kualitasnya? Cukup keren sih ya kalau menurut saya sih. Tinggal kita harus fact check lagi ya gitu ya isinya ya. Ya itulah manusianya. Pak Gersang boleh unmute, ceritain mungkin. Wah keren banget nih. Pak Gersang bisa bersuara enggak? Suaranya belum muncul? Ya bisa. Oke siap. Nah, gimana nih awal ceritanya bikinnya? Ya, pas kan kerja cari itu dia dapat saya hidupkan 4 source. Oke. Ya, yang lain saya matikan. Nah, setelah itu saya buat infografisnya lah. Ya, ini kan ya ada di kata-kata ini dia berat perjanjian Versailles, penghinaan nasional dan ketidakkatabilan. Nah, ini kan ada kata-kata yang di atas benar tapi ini. Ya. Oh iya, ketidakstabilan ya. Iya, di bawah beda lagi di sini nih. Iya. Typo dia Pak. A sama S sebelahan Pak. Iya. Kebacanya mungkin salah, tapi ada yang katanya bisa diupload ke Canva ya, Coach Nusli ya. Terus nanti editnya di Canva ya. Betul Mas. Itu lebih praktis lagi tuh baik Canva. Iya, benar. Jadi at least kan udah nggak mulai dari zero ya, tinggal dari zero, benar. Hanya perbaiki data aja di sini. Iya, benar. Makanya manusia harus tetap ngecek ya Pak ya. Betul. Tapi keren banget nih hasilnya nih. Iya, lebih keren daripada GPT. Wah, langsung nih jadi nih, keren. Berapa menit doang ya Pak ya? Iya, cuma nyari source, bikin beginian, selesai. Jadi. Gila ya.
jadi malas mikir juga nih Bung Rio. Wah, jangan jadi salah, jangan malas mikir. Makanya makanya dengan teknologi membantu manusia, tapi bukan berarti Ya, manusia tergantung sama teknologi. Itu bedanya. oke, Manusia thank tetap penting, Pak. Wah, you. thank you. Keren banget, Pak. Nanti Thank you. bikin yang lain lagi ya. Aduh, Ada nanti kita bikin yang cantik-cantik lah. bisa slide deck-nya juga ya tadi ya. Coba ya langsung Iya, siap. langsung Ini salah materi. satu aja baru dicoba ini. Keren. Boleh, Pak. Nanti coba-coba lagi ya. Oke, thank you. Yo udah sharing Pak Gersang. Wah, satu udah jadi. Keren ya kostum Sri ya. Iya, keren banget ini. Kalau kita mau gambar sendiri mau berapa lama? Lama. Itu kalau dijadikan komik kayak tadi saya tunjukin, Iya, langsung. menarik gitu. Iya. Bisa buat jualan ya, Pak ya? Iya. Aduh, bisa. Bisa langsung Udah jualan. bisnis lagi di pikiran kita ya. Iya. Iya dong, langsung kita pikir, wah bisa jadi jualan nih. Ayo yang Oke. lain mana nih? Ya, yang lain yuk. Ya, wah keren Pak Gersang. Semangat. Pak Junaidi udah belum nih, Pak Junaidi? Atau siapa nih yang udah? Yuk, boleh dong share dong. Jangan malu-malu, kita belajar bareng. Siapa tahu kita juga dapat ilmu baru nih. Belum ya Pak Jun? Oke, Belum. dicoba dulu ya. Yang udah jadi siapa? Ayo, boleh dong share dong. Justru menariknya justru dari eksplorasi itu kita jadi belajar. Karena tadi kreativitas kita kan masing-masing berbeda. Beda-beda, iya. Karena hasilnya biar hasilnya bagaimana caranya beda-beda nggak common, nggak umum. Ya, saya tunjukkan infografik bisa pakai model kayak komik dan sebagainya. Iya. Ayo, ada yang udah jadi belum? Almas, Pak Wirya, Bu Novi, Indaru, Bu Sulastri udah belum? Ayo. Kalau jadi trainer hidupnya udah lebih membantu kan, Bu? Siapa lagi? Pak Aron, Simanjuntak. Siapa lagi? Bu Candy, Pak Kairul tadi nanya-nanya udah jadi belum? Wah, Bu Sulastri nyimak-nyimak aja langsung praktek, Bu. Dan Endra ya boleh. Pak Diparesa nih, Pak Dupi. Siapa lagi? Ayo Bu Indaru tadi. Mudri. Naura, ayo Bu Naura boleh coba. Ada yang udah jadi? Pak Norensen. Bu Nurul Mawada. Redmi Plus siapa nih? Boleh kasih nama mungkin. Ayo. Ada lagi nggak nih yang udah jadi? Ayo. Ayo ditunggu. Ilmu tanpa praktek adalah sia-sia teman-teman ya. Jadi coba-coba aja dulu. Salah nggak apa-apa ya konsumsi ya. Salah kita explore lagi. Betul. Nggak usah takut. Nggak pernah coba. Nggak pernah gagal berarti nggak pernah nyoba, Coach. Nggak pernah maju ya. Iya. Ayo boleh. Bu Almas. Tunggu. Ayo Bu Almas silakan. Boleh coba share ya. Kita lihat bareng-bareng nih karyanya Bu Almas. Pasti keren. Ya Ibu, silakan boleh pilih yang tengah-tengah, share screen. Yang lain tetap coba-coba ya sampai jadi ya. Kalau belum jadi kita nggak tutup nih ya, konsumsi ya. Mau sampai malam kita jabanin nih. Ya. Siap. Ya, oke Bu, mana nih? Oke udah. Wow, oke. Overfishing, oke. Wow. SDG, Sustainability Development Goals nih yang ke-14. Keren banget Bu Almas. Ya Bu Almas boleh unmute ceritain. Wah ini keren banget ya, langsung tentang ekosistem laut ya. Wah oke. Enggak, ini kemarin kan nonton dokumenter terkait overfishing gitu. Jadinya saya terinspirasi. Mencari-cari topik mengenai ini. Oke. Ibu lagi interest di SDG ini ya? Dari 17 Ibu yang ekosistem laut nih ya. Teman-teman kalau yang belum familiar, SDG itu Sustainability Development Goals ya. Oke, wah gimana Bu? Ibu promnya apa waktu itu? Source-nya, kemudian apakah hasilnya cukup memuaskan bagi Ibu? Saya coba tadi lebih ke download artikel ini ya, ilmunya sih Pak. Cari source-nya dulu. Iya. Uh-huh. Baru terus saya ya sederhana aja gitu.
buatkan note, terus lalu saya buat ini. Yes. Itu Iya, pilih infografiknya gitu ya. iya. Terus hasilnya gini ya Bu ya. Oke ya, cukup oke nggak menurut Ibu? Saya lumayan. Lumayan ya, cepet ya Bu ya. Wah ini langsung ada ikan-ikannya, udah langsung sesuai ya ilustrasinya sama yang artikelnya ya. Iya, sangat menarik menurut saya. Iya. Wah keren, Ibu bikin cuma berapa menit nih, keren. Langsung ya, oke. Thank you Bu for sharing, Bu Almas. Nanti boleh explore lagi ya. Thank you for sharing loh. Keren Bu Almas. Wow, tepuk tangan ya, boleh tepuk tangan virtual. Bu Almas udah, Bu Novi jangan jempol-jempol aja ya Bu Novi sekarang. Enak Ayo. aja jempol-jempol doang. Ayo Bu Novi, udah jadi belum? Ayo Bu, sharing. Pokoknya semua harus sharing. Ayo Pak Koirul Wusto, boleh Pak, ayo. Pokoknya semua wajib sharing lah. Oh ya, Pak Nuransen, betul. Pakai audio ya, coba ya. Ya, itu audionya keren, dia kayak ada hostnya gitu. Dan Kalau kita tahu, bisa milih tuh audio tuh. Jadi kita yes. mau ringkas, mau Mau bentuknya yang kritik terhadap source yang kita kritik, maksudkan, iya, debat, atau mau didebat gitu ya. iya, Dan bisa. ukurannya bisa panjang. Saya pernah kalau nggak salah tuh sampai 45 menit. Jadi kan itu ada lengthnya ya. Lengthnya itu podcastnya dari short itu sekitar 12 menit ya, iya, maksimal ya. 5-10 menit. Ya, Default itu sekitar 15 menit, 20 menit, 18 lah. yes. Biasanya yang long ini bisa sampai 45 menit. Saya pernah Wah. sampai 45 menit. Mantap. Itu bedah Iya. buku. Bedah buku ya. Jadi saya masukin buku PDF-nya, kemudian Langsung ya. setiap chapter itu minta dibedah Oke. satu persatu. Oke. Wah, nih Pak Koirul nih. Lanjut Pak. Oke, ekonomi digital nih. Wow, oke. Mantap. Gimana Pak Koirul, boleh sambil ngomong dong? Bikin apa Iya, ceritanya? Gini Coach, ini Ya, mau share. awalnya sih memang pengennya itu terkait dengan economic development ya Coach ya. Cuma Oke. dokumen yang dicari, source yang diperoleh lebih banyak terkait dengan ekonomi digital. Cuma Oke. iya, cuma tidak masalah karena kan ekonomi digital itu sendiri kan merupakan bagian dari ekonomi pembangunan ya Coach ya. Jadi kalau saya nyusunnya tadi prompt-nya itu buatkan dalam bentuk yang terstruktur, jelas dan menarik. Itu aja sih Coach. Jadi tampilannya seperti ini, betul. Oke. Gimana, cukup ini nggak, cukup sesuai sama ekspektasi atau? Ya mungkin nanti masih dapat dikembangkan lagi sih Coach. Iya. Prompt-nya ya, mungkin prompt-nya itu yang memang prompt-nya lebih kita bisa atur tuh lebih spesifik, misalnya khusus Asia atau misalnya khusus apa. Nah, itu makanya pentingnya prompt. Makanya tadi dibilang harus spesifik ya, semakin spesifik semakin sesuai sama yang kita mau. Setuju. Tapi kalau untuk yang cepet-cepet mah ini udah keren banget nih. Ya, sudah oke Coach. Oke ya, Udah bagus lah, menarik ini untuk ini. Indonesia nomor 2 di Asia tuh ya. Iya. Wah, 2.200 startup lebih ya ternyata di Indonesia. Wow, keren. Oke. Dapat ilmu baru nih kita hari ini, Coach. Iya. Siap, Coach. Wow, keren. Oke, nice. Thank you, Pak Koirul for sharing. Gimana, hidup lebih mudah, Pak, sekarang? Keren. Jadi lebih aman, Coach. Lebih aman, iya. Oke, thank you, Pak Koirul sharingnya. Wah, keren. Ekonomi digital. Oke, siapa lagi nih yang jadinya di HP ini Gmail? Oh, oke. Wah, berat topik Sun Tzu, benar. Itunya strateginya banyak banget tuh, saya juga udah baca. Wah, tapi itu kalau Sun Tzu tuh apa ya, long lasting tuh Bu Novi ya. Jadi kepake di dunia manajemen, kepake di leadership, banyak lah pokoknya, dan itu umum dan kepake terus sih kalau Sun Tzu itu di Art of War. Thank you Bu Novi, nggak apa-apa kalau masih di HP belum bisa share. Tapi hasilnya tadi bikinnya video ya. Oke, videonya cukup oke tadi hasilnya. Mantap Bu. Thank you Bu Bikin video sama infografik. Oke, infografiknya tadi kalau dilihat di HP cukup oke. Kalau kulihat sih masih perlu baca bukunya, nggak bisa enggak.
Oke. Nah, Ibu masukinnya PDF ya, Bu? Iya, Enggak? PDF-nya kan berarti kan ini kan Nah, terkait resource-nya ya. Kalau resource-nya cuma yes. ngambil dari ini, nggak real book, aku rasa nggak bisa Betul. Nah, Ibu keluar bisa, form yang bagus. kalau Ibu punya source-nya PDF, benar-benar real book-nya, masukin, nanti kebantu banget tuh, bisa bikin summary, bisa bikin, Iya, misalnya slide. kita mau tanya prompt-nya misalnya apa aplikatifnya terhadap dunia pendidikan misalnya, atau untuk pelajar, atau untuk apa, nanti prompt-nya bisa dimasukin tuh, Bu. Ya, nanti Oke, bisa coba-coba coba ya. lagi. Yes, Ya, siap. Pak Norensen, ini notebook LM bukan ML nih. Wah, hati-hati kebalik ketiknya. Bisa ngebuat Silabus. silabus. Kalau kita masukin Bisa, ke PDF bisa. 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 Bisa banget konsumsi nih, pakar Bisa. buku, silakan Pak. Jadi bisa. Jadi kalau kita misalnya pengen bikin silabus dari source PDF yang kita masukkan, Bisa kita banget. bisa. Bahkan kalau misalnya kayak saya izin siap, boleh Bang. Boleh. Jadi kita bisa brainstorming ya ibaratnya. Yang dan mungkin kalau misalnya bagi teman-teman yang lagi riset gitu ya, salah satu yang saya rasakan itu menarik gitu ya, ketika membedah buku ini, saat saya bedah bukunya Daryl Fairweather. Daryl Fairweather itu adalah chief economist-nya Redfin. Jadi Redfin itu lembaga riset. Nah, saya minta modelnya itu adalah model paparan riset gitu. Jadi stylenya seperti ini. Jadi benar-benar academic style. Jadi kita mau bentuknya nanti buku, strukturnya kita atau misalnya mau persiapan buat tesis atau mau riset, penyampaian riset, kita pengen style-nya itu lebih ke akademik gitu ya. Nah, itu kita bisa tampilkan seperti ini gitu. Nah, ini lebih plain ya, karena kalau akademik kan nggak mungkin lebih banyak warna dan sebagainya ya, terlalu eye catchy ya. Kalau akademik atau profesional di corporate itu bentuknya lebih plain, tetapi kita bukan berarti tidak bisa menampilkan ilustrasi-ilustrasi yang menarik gitu, dan termasuk data-data yang kita perlu tampilkan gitu. Nah, kalau misalnya kita tadi menjawab bagaimana kita bisa mensintesikan silabus dan sebagainya, kita bisa minta di apa namanya, entah di infografik atau komentar nanti di slide deck-nya atau mungkin di report kan ini banyak nih ya pilihannya ya. Kalau kita mau menampilkan itu sebagai study guide gitu ya, nanti ada short answer quiz, essay question, glossary key terms, itu kita bisa masukkan. Dan kalau misalnya nanti kita mintanya, dari materi-materi yang saya masukkan source-nya ya, maka kita minta bentukan khusus gitu ya, maka kita masukkan aja. Di sini kalau nggak salah, sebentar. Di sini itu kalau nggak salah, ini handbook, foundational narrative learning primer, dia kan ada suggested format ya, kita bisa masuk, ini create your own, sorry. Nah, misalnya create a syllabus for the from there. Ini kalau pakai, sorry kayak kebetulan lagi pakai yang Inggris mode ya, jadi masukin prompt-nya juga kebetulan jadi pakai Inggris gitu ya. Nah, dia akan create report-nya. Dia akan bikinin silabusnya. Apa saja sih yang harus dibedah dalam buku ini ya. Ini contoh-contoh aja. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bang Norensen. Nanti kalau misalnya mau detail, ngobrol aja nanti lewat Ngobrol WA. aja, boleh langsung Siap. WA konsumsi kalau soal buku, beliau pakarnya. Nah, mungkin bisa juga nih ya, kita bikin silabusnya di Gemini, terus nanti dimasukin ke situ, bisa diperhalus lagi gitu ya. Kadang-kadang bisa juga tuh di Gemini-nya bikin silabusnya dulu juga, bisa juga mungkin tambahan gitu ya, Coach Nasri ya. Iya, betul. Betul, karena udah integrated tuh, jadi enak nanti. Kalau udah generate silabusnya di Gemini, nanti masukin ke LM, terus LM-nya bantu visualnya juga bisa gitu ya. Salah satu another trick. Gitu sih, izin tambahin. Oke, ayo yang udah jadi siapa lagi? Ayo. Kita tungguin ya masih. Ya. Silakan, ayo. Siapa? Pak Wirya udah belum tadi ya? Siapa lagi nih? Pak
Siapa? Pak Aron Simanjuntak ada, bisa, udah jadi. Dipa Resa Muhammad, Dupi Iskandar, Pak Fauzi Bakti, apa lagi? Bu Nurul, udah belum ya tadi? Belum ya? Oke, ada lagi? Ayo. Oh, tadi ada pertanyaan ya dari Yes. Bu Candy ya. Bu Pak, bisa Candy. bilingual gitu nggak ya? Atau misal dari awal bahasa Inggris, maka seterusnya bisa di bahasa Inggris, bisa bilingual. Saya Oh, pernah langsung dua gitu ya? Bisa dua ya? Jadi artinya ketika di generate pertama kali pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi kita minta misalnya infografik berikut bahasa Indonesia gitu, Oh nanti ya, di oke. setting di bagian settingnya output language-nya itu langsung diubah aja. Iya ya. Tapi dalam satu video kan nggak bisa dua bahasa kan? Oh enggak. Iya. Artinya maksudnya kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya adalah apakah dari satu notebook ini bisa campur bahasanya? Artinya misalnya kayak tadi studionya, oh yang satu audionya udah generate nih pakai bahasa Inggris gitu ya. Oh, Kemudian berikutnya videonya aku pengen bikin oh, bahasa bisa. Indonesianya Iya. gitu. Bisa banget Gitu, kalau itu. bisa. Jadi tinggal setup output Yes. language-nya, di setup ke Generate ulang bahasa aja. Indonesia, di generate ulang. Yes, betul. Tapi satu itu nggak bisa ya, Coach ya? Setahu saya sih nggak bisa ya. Enggak. Nih Itu mungkin ya, Bu tadi Candy. udah jadi nih silabusnya nih. Yes, wah, langsung Udah jadi. kelihatan ya? Coba belum, masih share. Ya ini, Wah. sebelah kanan. Ya. Jadi core silabusnya Strategic Architecture for Modern Capitalism and Behavioral Decision Making. Course Ya. overview-nya apa? Dulu gitu ya. Ini dari satu buku ya, dari satu buku, kemudian buku itu diambilkan source yang beda buku, kemudian ada videonya dan sebagainya, kemudian dia sarikan jadi sintesis knowledge-nya. Yes. Objektif course-nya apa gitu kan, kemudian modul satunya apa, teori-teorinya, kemudian modul 2-nya apa. Nih, kalau bikin buku langsung jadi nih ya, Coach. Makanya sebenarnya kalau kita lihat ya, orang merasa sulit ya tulis buku ya biasanya ya. Ya jadi kayak gitu dibantu ya. Kemudian merasa nanti wah kalau bisa sama AI pekerjaan saya tergantikan gitu. Enggak Padahal saya malah melihat sesuatu yang berbeda gitu. Bahwa kalau misalnya kita benar-benar bisa memanfaatkan AI dengan baik gitu ya, itu malah pekerjaan kita bisa lebih cepat, jauh lebih cepat. Yes. Mau nulis buku, kita bisa riset lebih dalam, yang tadinya butuh 3 bulan, kita 1 bulan atau 2 minggu sudah beres nulis buku ya. Keren. Tapi perlu diingat adalah tidak semua kita bisa serahkan kepada AI. Gitu. Betul. Jadi saya masih merasa bahwa konsep human in the loop sama human on the loop itu masih diperlukan. Karena yang tidak bisa AI lakukan saat ini, yang tidak bisa dimiliki sama AI saat ini, mau apapun toolsnya, itu adalah accountability. Yes. Accountability. Benar. Jadi knowledge yang kita kirimkan, accountability tetap akan ada pada kreatornya. Ada dunia. Maka AI karena nggak punya accountability, tidak bisa decision making diserahkan kepada AI. AI bantu kita mensintesis semua knowledge-nya sehingga kita bisa membuat decision lebih cepat. Mungkin itu masukannya, baca ya. Yes, thank you. Wah, keren benar. Jadi AI itu apa ya? Membantu kita ya, tapi bukan berarti kita tergantung sama AI. Benar. Betul. Gitu sih Bu ya tadi Bapak Ibu. Silakan ayo kalau ada yang udah jadi lagi boleh silakan share. Sama itu mungkin kali ya Coach ya, cerita manusia sama pengalaman hidup itu betul. Nah, yang itu nggak bisa tergantikan tuh, karena mungkin dia bisa bikinin cuma kalau nggak relate atau nggak itu nanti nggak apa ya, human touch-nya hilang gitu, kayak hampa kita bacanya gitu ya Coach ya. Iya, betul. Bener ya. Nah, oke, siap. Makanya human in the loop sama human on the loop itu penting banget ya. Betul. Yes. Kita yang berkaya. Yes, betul. Thank you Coach tambahannya. Ayo Bapak Ibu silakan boleh kalau ada yang udah jadi lagi. Nggak usah malu-malu. Nggak ada benar salah, nggak ada ini. Nggak usah minder, nggak usah ini. Share aja nggak apa-apa, kita belajar bareng. Ada lagi? Siapa lagi? Pak Wirya atau siapa nih? Bu Sulastri, ayo Bu, udah lama nih, ayo.
Oh iya, mungkin ini rekan-rekan sekalian udah ngeliat ya posternya event kita malam ini itu juga di-generate sama Iya, Lebih baik. LM ya. Iya. Cuma berapa Lebih menit LM. jadi. Iya, berapa menit jadi langsung. Iya, berapa menit jadi. Nah, ini contohnya, ini adalah apa namanya yang saya tampilkan Yes. gitu ya. Iya, Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen lihat promnya seperti apa, kita bisa lihat show prom. Yes. Jadi stylenya apa, futurism, dark mode, event, Ya. announcement apa, kapan waktunya, Ya, bisa masukin di masukkan, situ. kemudian Itu. linknya, presented by siapa aja, dan Yes. apa langsung dibuatin. Wow. Gitu. Gila. Ini Canggih buka dapur. banget. Buka dapur, Coach. Gila, kalau kita pakai agency berapa duit itu? Nah, itu dia. Atau pakai Canva juga butuh. Canva juga butuh Masih waktu. mikir ini template-nya Masih yang mikir. mana yang bagus gitu kan. Cari elemennya, cari ininya, waduh. Betul. Padahal Canva udah canggih, tapi ini Iya. bisa lebih cepat lagi gitu ya teman-teman. Betul. Jadi ngebantu banget lah sekarang. Ya. Thank you Coach tambahan. Mungkin sambil jalan lagi nyoba, ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Ya boleh tanya, boleh share kalau yang udah silakan. Oh tadi Pak Ferry ya, bagaimana menjaga kata-kata supaya jangan ada yang salah tulis. Kalau misalnya kita bisa mendefine yang mau dituliskan, maka di promnya itu kata-kata yang Tulis agak aja. panjang itu dikasih spasi. Jadi misalnya ketidakstabilan tuh K sama E ke S, Dipertegas dikasih spasi. Maka nanti AI-nya akan benar-benar merekonstruksi bahasanya kata-kata yang salah itu dengan kata-kata yang benar. Itu salah satu triknya ya. Nah, kemudian ketika kita mendefinisikan yang detail gitu ya, ekspektasinya memang kesulitan saat ini di LLM masih itu. Jadi kalau misalnya generate gambar ya, dengan seiring perjalanan waktu mungkin nanti kok Gemini sekarang udah ada 3 ya, Gemini 3 bukan lagi preview, itu sudah GA, sudah general availability. Nanti mungkin Gemini 4, 5 mungkin akan lebih cepat karena bayangin aja mereka sudah sampai ke versi 3 itu dalam waktu 2 tahun ya. Artinya udah cepet banget gitu. Dan sekarang bahkan untuk yang generate video AI tools yang lain kayak si Dance dan sebagainya itu udah keren banget gitu loh. Bisa kayak bikin short video atau bahkan long video dengan dijahitin masing-masing gitu. Itu sih. Iya. Banyak platform AI lain juga ya bisa bikin video, itu cepat banget sekarang kayak Gen tadi saya bilang. Terus kalau bikin musik juga bisa sekarang, tinggal kita mau tentang apa gitu-gitu dia generate bisa. Canggih banget lah sekarang. Aku lihat pertanyaan-pertanyaan mungkin belum kejawab ya. Tadi bahasa sudah ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Oke. Pak Dupi. Udah jadi Pak Dupi? Udah jadi sih, Ayo cuman dong, share dong. sebentar. Iya, biar kita belajar bareng juga nih, dapat ilmu juga kan kita. Pak Dupi tentang apa topiknya? Silakan, boleh. Sebentar. Coach mungkin ke depannya kita belum ketik aja dia udah tahu apa yang kita mau ya. Ngandai-ngandai nih gitu. Iya nggak tahu lah ke depan seperti apa. Ngeri juga kalau misalnya kayak gitu terus ya. Dia lebih tahu kita daripada kita jangan-jangan nanti. Iya betul. Ya, nah kalau kita semakin prom nanti dia akan belajar juga ya teman-teman. Jadi dia akan lebih bagus lagi nanti hasilnya. Jadi nggak apa-apa diajak ngobrol aja. Bisa lebih kaya nanti. Ya Pak Dupi. Udah ditunggu nih audiens. Atau yang lain kalau ada yang udah jadi lagi, ayo. Ayo Pak Dupi. Nah, asik. Keren nih pasti. Wih. Indonesian migrant worker in Japan. Wah, oke. Oh ya, ini jadi
Wah, oke. Gimana? Oh, Serie A nih ya. Oke, Iya nice. ya, saya Serie A ya. ini ada program Hmm. eh, Oke. pemberdayaan masyarakat. Yes, nice. Saya punya PowerPoint-nya sebenarnya. Iya. PowerPoint-nya ada sekitar berapa puluh halaman. Berapa slide gitu ya? Bapak Iya, masukin jadi source. saya masukin terus jadi minta ini infografiknya ya. Infografik. Oh, gimana? So far oke ya? So far sih oke. Kalau untuk basic ya. Basic kayak infografik atau blog post atau reports, blog post ya, itu masih. Cuman yang untuk audio dan video masih generate ya? Masih loading? Generate ya. Oh iya. Kadang-kadang butuh waktu ya kalau. Butuh waktu. Nanti ini dari saja. Ini dari satu source sih, tapi untuk as a start sih keren sih, ini bagus sih. Iya, gila. Langsung jadi ya Pak ya. Ini baru sama satu PowerPoint gitu ya. Kalau Dava tuh apa Pak ya? Menarik. Itu konsultan. Konsultan name. Oke, saya jadi. BSI Bang Syariah ya, Bang Syariah. BSI Maslahat ya. Oke, siap. Oke, benar. Makasih banget nih udah di-share. Ya, sama-sama. Wah, keren. Pak Dupi ya, keren. Nice. Cakep Pak. Thank you. Keren. Nanti bisa di prompt-nya tulis aja stylenya ya. Mungkin mau lebih, kadang-kadang BSI kan punya warna-warnanya tuh, color tone-nya. Iya betul. Stylenya mungkin yang lebih nanti misalnya lebih syariah atau apa, nanti bisa juga di prompt-nya coba aja. Soalnya setiap kali kita prompt beda nanti hasilnya bisa beda sih. Oke. Di prompt-nya tuh ya berarti. Iya, di prompt-nya. Dia udah jadi. Ya, pensilnya itu sebelum kita generate, klik pensilnya, prompt-nya diatur dulu, color tone, mau audiensnya siapa, terus bahasa dan lain-lain, nanti pilih aja, nanti hasilnya bisa beda. Bapak coba aja nih generate ulang pakai prompt berbeda, nanti hasilnya berbeda. Oke. Dengan hasilnya infografik ya. Yang infografik. Prompt-nya beda ya. Ya, infografik tadi kayak Coach Nusri bilang, prompt-nya kita bisa atur. Misalnya mau lebih misalnya lebih corporate, audiensnya corporate atau siapa, kita define aja, nanti dia nyesuaiin stylenya mau yang lebih gambar atau lebih profesional atau apa, nanti bisa dia. Makasih. Tadi komik kan juga bisa ya. Iya, kalau mungkin nambahin dikit ya Coach. Itu kalau dari corporate-nya punya spesifik color tone gitu ya. Nah, itu kita bisa masukkan ke situ untuk stylenya. Misalnya nuansanya hijau biru, warna mungkin biru. Kalau misalnya birunya punya color tone tertentu, misalnya di hexanya yang FF apa misalnya gitu ya, yang ada kan ada nomor apa? Kalau ada corporate company profile, kemudian desain apa sih namanya itu? Color palette. Gitu, color palette-nya itu kan ada kode-kodenya tuh. Nah, itu bisa dimasukkan. Iya, hex code-nya masukin aja. Betul. Jadi nggak terlalu kelihatan kayaknya Google banget atau internet banget gitu. Iya, itu jadi lebih feel-nya lebih dapat. Betul. Dan kawan saya kan dia juga pakai notebook LM ya. Dan dia nggak pengen kalau misalnya gambar-gambarnya tuh misalnya dia bikin slide deck gitu ya. Slide deck-nya itu kelihatan banget kalau itu buatan notebook LM. Dia mau notebook LM itu dihilangin tulisan notebook LM. Oh bisa, minta prompt-nya dihilangin. Kenapa? Minta prompt-nya dihilangin bisa? Oh nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya, nah, cuman kalau misalnya kita lihat ini contohnya ya. Nah ini apa namanya, saya share dulu ya satu slide deck ya. Caranya dia itu ada nih satu slide deck mastering notebook LM. Nah, ini kan ini ada tulisan notebook LM di bawah sini ya. Nah, kita tinggal sebenarnya slide deck-nya itu adalah kumpulan dari PNG files. Jadi kalau kita tinggal edit, kita bisa ngedit pakai Adobe Photoshop atau misalnya pakai Canva gitu ya. Ya tinggal save image aja. Oh ya. Kemudian misalnya gini, ini kelihatan nggak muncul ininya ya, nggak muncil menunya ya. Jadi ketinggal klik kanan, kemudian nanti ada tulisan save image as, itu nanti akan muncul PNG filesnya. Nah PNG filesnya sedang diedit. Bagian bawahnya itu tapi setiap page dong. Setiap page. Oh, oke ya. Saat ini belum ada. Mungkin ada tools. Mungkin pindahin ke Canva terus di blocking tutup ya? Enggak. Iya, kadang-kadang gitu. Iya, kalau misalnya makanya yang paling mudah adalah bikin konsep
slide deck yang simple. Yang kayak Iya, gini kan dia iya. fontsnya warna putih. Polos, ya. Polos gitu ya. Jadi nggak Space. terlalu Sesak. Iya. betul. Iya, benar. Nanti tinggal disesuaikan lah, bisa diedit di Canva atau di mana gitu ya. Betul. Nah, ini tadi materi-materi untuk BLM ya. Oh iya. Tinggal dihapus saja bawahnya. Langsung jadi ya materinya ya. Kita udah siap belajar. Langsung jadi. Iya. Siap. Thank you coach tambahannya. Gitu ya Pak Dupi ya. Siap. Thank you udah sharing. Thank you. Ini kita masih punya waktu 10 menit nih, Coach. Ya, kurang lebih ayo. Apalagi mau present karyanya. Kita tungguin, pokoknya ada spesial malam ini. Ada lagi? Udah malu-malu nih Coach kayaknya. Siapa lagi yang belum? Ayo Bu Solastri, ditungguin. Pak Wirya tadi udah belum? Pak Jun nih, ayo Pak Jun. Ayo. Kita minta note takernya nih ngomong. Note takernya aja yang ngomong ya. Belum Pak Jun. Ayo Pak Jun nih. Pak Fauzi Bakti ada. Siapa lagi nih yang belum sharing? Ayo coba. Ada lagi? Mau share audio boleh Pak Gersam? Boleh. Silakan ayo Pak. Audionya apa ya promnya? Oh cerita perang. Wah ini seru nih kita nih. Kayak dongeng nih jadinya sebelum malam-malam nih. Oke boleh Pak. Silakan Pak. Seru nih. Oke sebentar ya Bang. Ya. Pakai yang apa? Pilihnya yang dua host. Lanjutan yang tadi cuman saya bikin voice cerita mereka berdua gitu. Ya. Enggak pilihnya yang mereka ngobrol ya. Iya. Oke siap. Boleh Pak, boleh di-share sekilas. Jangan lupa share sound pas presentingnya. Pilihnya yang tab. Oh, Pak Fauzi di jalan. Oke, nanti tapi PR-nya diposting di grup ya. Pokoknya PR-nya tetap harus dikerjain. Nggak ada alasan. Ya, audionya belum muncul suaranya. Belum muncul suaranya Pak Gersam. Jangan lupa share sound. Dengar nggak Mas? Nah, belum. Baru suaranya Pak Ferry Bang. Pak Ferry. Oh, Jangan gitu. pilih yang Chrome tab terus di bawahnya ada share sound, jangan lupa tuh. Pas share screen-nya audionya dicentang. Bukan pada saat share screen itu ada toggle audio tab. Audio ya. Oh iya. Bukan nih also share tab audio. Nggak apa share audio suaranya doang juga nggak apa. Ya Chrome tab. Iya. Nggak bisa yang entire screen kayaknya dia. Mesti yang Chrome tab. Iya, harus yang Chrome tab bukan yang entire screen. Nggak dengar ya? Nggak kedengeran? Belum. Pas dicentang Pak, coba pilih centang itu tuh. Presentingnya, pas presenting yang tengah itu. Yang tengah, yang di bawah. Yang ada angka, ada panah itu Pak, ada panah. Bukan, yang bukan situ. Yang gambar laptop ada panah ke atas itu. Share. Yang pas share presentingnya. Pas presenting yang tengah, bukan yang bawahnya. Bawahnya yang sebelah kiri.
Yang tengah, ya itu ya, tadi kanan dikit, kiri. Jadi kayak parkir. Ini Pak. Ya, yang presenting, yang tengah Pak, sebelahnya. Tengah. Itu kan share video, kanan. itu share audio, kanan. Itu share audio, habis audio, share video, terus presentingnya. Bukan yang di bawahnya. Saya matikan dulu suaranya. Ya, coba stop presenting dulu. Ya. Pilih yang tengah. Nah. Ya. Pas presentnya pilih yang Chrome tab, tapi di bawah ada audionya dicentang. Chrome tab-nya aja Pak, jangan seluruh window. Ya, pilih Chrome. Share-nya yang tab-nya aja. Jadi di bawahnya pilih. Ini ya. Ya, pilih share-nya jangan entire screen ya, pilihnya yang Chrome tab. Terus share tab audio. Di bawahnya ada share audio. Associate. Ya, Associate tab ini. Betul, dicentang. Udah nih Mas, udah dicentang. Udah biru ya, oke. Iya, udah biru. Oke, Nah, boleh. share. Share-nya yang Chrome tab tapi jangan yang. Ya, Chrome tab yang notebook ya. Yes. Ya, yang Bapak pengen share. Siap. Nah, benar. Nah, oke, boleh coba audionya. Dua musuh berbuyutan bersatu. Judulnya. Mana nih? Kok dia nggak mau bisa diklik ya? Itu play, klik di kanan bawah tuh. Reparasi perang. Wih, Angkanya seperti yang tertulis di dokumen ketiga Anda, benar-benar gila. 132 miliar mark emas. Gila kan? Gimana mungkin negara yang udah kalah perang dan ekonominya hancur bisa bayar utang sebesar itu? Nggak mungkin. Dan memang mereka nggak pernah bisa bayar penuh. Mereka cuma bayar sebagian kecil sebelum Hitler naik kuasa di tahun 1933 dan dia langsung, stop, hentikan semua pembayaran. Wah, itu pasti disambut sorak-sorai ya sama rakyatnya. Tentu saja, bagi rakyat Jerman, itu momen yang membanggakan. Akhirnya ada yang berani melawan. Itu tindakan pembangkangan yang sangat populer. Tapi dari semua itu, kayaknya ada satu pasal dalam perjanjian itu yang paling nusuk ya. Secara psikologis, klausul kesalahan perang. Tepat. Pasal 231. Ini paku terakhir di peti mati kebanggaan Jerman. Pasal ini secara hukum memaksa Jerman untuk menerima 100% tanggung jawab sebagai penyebab Perang Dunia Pertama. Wow, Seru ya? jadi mereka yang harus menanggung semua kesalahannya? Semuanya. Sejarawan Lawrence Moyer. Thank you Pak for sharing. Udah kayak zaman dahulu ya cerita-cerita di radio ya perang ya Pak. Iya, jadi nggak perlu baca buku lagi Pak. Nggak usah baca buku lagi, benar. Nah, keren ya Pak Gersan ya. Betul. Ini yang salah satu yang fitur yang menarik menurut. Betul, menarik banget. Thank you Pak Gersan. Kayak dengerin podcast sebenarnya, kayak dengerin podcast di kereta, lagi di mobil gitu kan. Iya. Pengen dapetin ilmu. Gitu. Malah cepet nangkep nih belajar begini. Iya, berarti Pak Gersang tuh tipe belajarnya audio ya. Kalau kita dunia learning tuh ada 3 tipe, audio, visual, kinestetik Pak. Ada orang yang suka audio, ada orang suka visual, ada orang suka kinestetik. Iya. Gitu sih, gerak. Gitu Pak Gersang ya. Semoga bermanfaat ya. Ya. Nah, ini waktunya kayak udah ini ya, Coach Nusli ya. Kita foto bareng kali ya. Oke, kita foto bareng ya rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan lagi, Bu, boleh. Tapi kalau nggak ada, boleh. Kalau yang bisa open cam, silakan boleh open cam. Kita foto bareng. Ya, siap. Coach Nusli bantu foto ya Pak? Ya, sebentar. Ini aku bisa lihat dulu view-nya tile. Wah, Pak Dupi udah on cam tuh Pak Dupi. Wah, ganteng Pak. Kang Dupi nih kayak Kang Dupi. Di Jawa Barat nih kayak. Oh, ada berapa orang? 16 tuh, 2. Ya. Boleh yang bisa buka open cam, boleh open cam, kita foto bareng. Oke. Saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Bu Inaro, Pak Gersang, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, thank you banget atas waktunya. Coach Nusli juga atas hostnya. Kita sampai jumpa dalam kesempatan lain ya. Coach Nusli silakan penutup. Siap, terima kasih banyak Coach Budi, rekan-rekan sekalian atas partisipasinya.
mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini gitu ya, itu menjadi awal dari eksplorasi kita lebih jauh. Gitu ya. Karena banyak hal yang kadang-kadang kita nggak kepikiran, oh ternyata bisa dibeginiin gitu ya. Itu justru malah ketika Bapak Ibu sekalian mengeksplorasi sendiri gitu. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian bisa jadi lebih pintar pada kita ya Coach ya. Iya, Karena betul. eksplorasinya lebih banyak gitu. Lebih Mungkin banyak, dari segi betul. ilmu yang dimiliki saat ini, source yang dimasukkan, dan semoga apa yang tadi disampaikan sama Coach Budi, kemudian juga kita eksplorasi bersama, membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Izin saya tutup. Nanti Mas Budi, saya kirim ke terima kasih. linknya ke Junaidi, apa Pak? grup ya. Terima kasih Junaidi. semua. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Sehat-sehat semua. Happy Valentine. Saya stop record.